Halo, selamat malam. Saya Dr. David Budiwartono. Hari ini kita bicara tentang bagaimana caranya kita menua dengan gracefully, dengan menarik, dan dengan lebih baik. Dan saya akan berbicara mewakili dua dunia yang totally berbeda, di mana satu sisi dunia saya sebagai dokter umum yang praktek di kecantikan dan anti-aging. Jadi memang kerjaan merubah muka itu kerjaan saya. Merubah jadi cantik, merubah jadi kelihatan lebih muda itu kerjaan saya. Dan juga kerjaan yang berbeda lagi di mana saya juga merubah muka jadi lebih dinamis, lebih atraktif, lebih punya inner beauty dan lebih kelihatan bahagia. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke dalam materi, saya pengen tahu dulu, kalian bisa bedain nggak sih muka orang susah dan muka orang nggak susah? Bisa nggak? Salah dong. Kok ya, kalau kamu ketemu orang, kamu bisa lihat nggak muka dia sedih atau muka dia happy? Belum terlalu. Belum terlalu, berarti kamu nggak bisa ngenalin ekspresi orang. Kamu sulit melihat ekspresi orang, ya. Ini aku tunjukin beberapa yang kita kerjakan di klinik dan kemudian coba amati apa sih yang saya maksud nih gitu ya. Gimana caranya share screen? Screen. Ya. Nah, ini coba lihat ya. Ini adalah uh, dua karakter yang berbeda, di mana dari sisi yang sebelah atas, sebentar, slideshow. Nih, dari sisi yang sebelah atas adalah orang-orang yang bahagia. Bisa lihat? Area ini kelihatan semua bahagia. Dan apakah tanda-tanda penuaannya ada? Ada. Nggak hilang. Ini dia kosong di sini. Dia punya smiley line juga gede, tapi dia memang dalam posisi ketawa. Ini matanya muka sayu, tapi kamu nggak ngerasa bahwa dia sadness. Ini happy orang-orang yang punya muka bahagia. Ini saya nggak bisa kerjain. Ini bukan bagiannya medis. Ini bagiannya inner beauty. Kalau kamu pengen lihat orang-orang yang mukanya punya inner beauty dan nggak punya inner beauty, kamu lihat di bawahnya. Kalau secara saya bagian medis, saya bisa bilang muka laki-laki berbaju hijau ini proporsional. Tiga bagian atas, satu, dua, tiga, sepertiga, sepertiga, dan sepertiga proporsional. Mata kanan ke mata kiri proporsional. Segitiga mata ke hidung proporsional. Segitiga alis luar ke dagu proporsional. Ujung dagu, ujung bibir ke ujung dagu, ke ujung hidung, ujung bibir ke ujung dagu dia proporsional. Tapi kelihatan nggak? Gantengnya dia beda. Bisa kelihatan nggak? Gantengnya dia beda. Gantengnya dia ada rasa sadness-nya yang lebih dominan dibandingkan fisiknya. Ini loh yang namanya inner beauty. Kalau kamu bisa rubah ini, nggak mungkin pakai teknik medis. Karena ini berhubungan dengan rasa. Ini berhubungan dengan bagaimana auramu memancar keluar, bagaimana emosional fisik dan feelingmu di dalam. Ini bukan sesuatu yang saya bisa botox terus jadi happy. Ini bukan sesuatu yang saya bisa filler terus mukanya kelihatan lebih muda atau lebih menarik. No. Mau di filler kayak apa, yang tipikal kayak begini nih, tetap mukanya akan kelihatan sadness-nya lebih dominan. Karena apa? Problemnya bukan di fisik. Lihat cewek ini. Walaupun saya koreksi bawah matanya, ini nggak akan membaik. Karena begitu kita lihat, kita tahu ini cewek dengan banyak trauma. Ini cewek dengan banyak luka batin di dalamnya, ada banyak kesedihan, sadness di dalamnya. Sama juga dengan yang ini. Walaupun saya benerin bibirnya biar monyong-monyong cantik, ini nggak akan bisa cakep. Walaupun matanya saya beresin biar nggak terlalu hitam atau nggak terlalu kucel, ini nggak akan bisa cakep. Mukanya akan tetap mengekspresikan sadness. Sadness nggak bisa ditutup make up. Sejago-jagonya kamu make up, sadness itu kelihatan. Karena apa? Kamu memancarkan emosional, bukan ditangkap oleh mata.
tapi ditangkap oleh vibrasinya orang-orang lain. Makanya orang langsung tahu kalau, oh ini marah, oh ini sedih, atau oh ini tuh lagi depresi. Orang tuh tahu, immediately mereka tahu. Dan ini juga, ini muka orang dengan penuh duka. Kita bisa lihat dari ekspresinya. Mau dibotox alisnya, nggak akan berubah. Mau saya filler pipinya biar pipinya naik lagi ke atas, nggak akan berubah. Nah, sekarang bandingkan dengan mukanya orang-orang yang betul-betul punya problem. Nih, lihat. Ini pada saat dia angkat alis gini, seluruh dahinya penuh dengan kerut. Ya, apakah dia kelihatan sadness? Yes, dia punya kelihatan sadness. Tapi dia nggak mau koreksi sadness-nya. Dia pengen koreksi fisiknya doang. Nih yang saya koreksi. Begitu dia angkat alis, dahinya sama sekali nggak berkerut. Inilah yang dikerjain botox. Jadi kalau kamu bisa bilang bahwa treatment untuk mental bisa menggantikan treatment untuk fisik, itu sama sekali nggak nyambung. Kamu nggak ngerti apa yang sedang kamu lakuin. Ini loh treatment fisik. Apakah mentalnya berubah? Apakah dengan dahinya nggak berkerut, ujung matanya nggak berkerut, dan senyumnya bisa lebih lebar? Apakah dia bakal kelihatan lebih happy? No. Yang hilang cuman fisiknya doang, kerutnya doang. Aura sedihnya, aura depresinya, aura sadness-nya itu nggak pernah hilang. Ya, lihat pasien yang ini. Ini jauh sudah sangat berumur. Ini sebelum dibotox dan ini setelah dibotox. Lihat kondisi matanya. Apakah auranya kelihatan berubah lebih happy? No. Tapi physically kelihatan jauh lebih baik. Ini yang saya bilang, kita mesti belajar membedakan apa yang namanya inner beauty dan outer beauty. Dan kamu nggak bisa bilang outer beauty mewakili inner beauty atau inner beauty mewakili outer beauty. Ya, lihat, ini yang saya kerjakan di klinik. Kalau kamu benerin hidung, hidungmu kurang mancung atau hidungmu bengkok, mau kamu pakai energi ribuan kali, hidungmu kagak akan pernah maju. Karena hidungmu itu bukan area emosional dan bukan area feeling. Kamu nggak bisa mendadak happy terus hidungmu pancung-pancung dengan sendirinya. Gimana caranya? Lah ini mah butuh struktur. Ini mah butuh sarana. Ini mah butuh tiang, butuh tulang penyangga. Dan nggak mungkin dikoreksi dengan yang namanya energetik. Jelas ya? Seperti ini juga. Nggak mungkin. Dia punya tulangnya bengkok di atas dan hidungnya besar di bawah. Tulang atasnya kecil. Nggak mungkin seperti ini bisa dibentuk sama yang namanya non tindakan medis. Mau kamu isi energi kek, mau kamu kasih clearing kek, mau clearing semua hidung pesek kek, nggak akan ngefek. Karena ini struktur. Ingat, yang namanya energetik bisa koreksi fisik, tapi dalam jangka waktu tahunan lebih. Jadi ribuan kali kamu kerjain dan kamu lakuin berkali-kali, fisik berubah? Mungkin bisa berubah. Tapi apakah instantly seperti ini? No. Yang immediately berubah dari energetic treatment adalah emotional and feelings. Ini akan berubah. Maka dampaknya akan selalu kita lihat ada di inner beauty. Orang lihatnya, kamu kok manis ya? Bukan, kamu kok cantik ya? Lain, orang Jawa selalu nyari manis. Karena manis itu inner beauty. Aura yang keluar dari orang kok kelihatan tambah lama tambah menarik. Itu tuh inner beauty. Itu bisa dirubah dengan seluruh olah energi. Tapi yang namanya outer beauty atau fisiknya, gundulnya, botaknya, peotnya, mata kempesnya, hidung bengkoknya, hidung cemetnya, dan segala macam, itu nggak bisa dikoreksi dengan energi. Jadi kalau kamu berpikir, apa ya yang badanku mau dirubah dan apa yang bisa aku lakukan untuk koreksi badanku, ayo cek dulu dirimu dan benar-benar brutally honest cek dirimu. Lihat, ini yang saya koreksi dengan teknik filler. Saya tidak punya gambar yang berizin, jadi saya pakai gambar dari luar yang saya bisa pakai. Hanya untuk nunjukin ini loh hasil filler. Lihat kekosongan area sini nih, ya. Bawah mata yang sudah kosong dan sudah cekung itu akan bikin muka tampak lelah. Dan ini nggak mungkin kamu koreksi dengan energi. Kosong. Struktur fatmu kosong. Ini kamu hanya bisa koreksi dengan filler atau teknik-teknik lain atau bedah plastik atau teknik lain, ya. Tapi lihat, walaupun mukanya dikoreksi,
Aura sedih nggak hilang. Tapi muka capeknya hilang. Muka tuanya hilang. Ya, lihat juga foto yang ini. Dia mukanya kayak kayak bete dan bad mood. Lihat, tulang pipinya begitu sempit dan hampir semua fatnya ngumpul di bawah karena dia nggak punya supporting tulang pipi. Ini di filler kira-kira kalau lihat dari ukurannya kira-kira bisa 2 cc kiri dan 2 cc kanan. Jadi total sekitar 4 cc untuk koreksi seluruh tulang pipi area atas. Muka kayak gini, terus kamu berharap bisa cantik pakai energetic treatment, gak akan pernah bisa. Tapi muka kayak gini bisa kelihatan much more happier dengan energetic treatment. Ya, perbedaannya adalah yang berubah inner beauty, bukan outer beauty-nya. Jadi kalau kita berhadapan dengan kondisi fisik yang rusak, kamu koreksi fisiknya. Tapi kalau kamu berhadapan dengan kondisi emosional dan feeling yang rusak, kamu koreksi emosional dan inner beauty-nya. Itu dua cara yang berbeda. Kalau kita mau benar-benar treatment dan kita benar-benar pengen punya badan yang cakep, ya yang udah terlanjur rusak karena kamu punya sedih yang bertahun-tahun, kayak begini dikoreksi. Setelah kayak begini, ayo inner beauty-nya kita koreksi. Karena seringkali orang nggak sadar inner beauty itu yang attract money. Orang sering taunya, ya aku pengen happy, biar di kaca kelihatannya nice. Tapi yang bikin kamu nice tuh bukan bentuk fisikmu. Energi aura yang kamu keluarin, happy energy itu yang menarik banyak orang. Dan happy energy ini yang membuat orang tuh betul-betul tertarik dengan dirimu. So, ketika kita mulai terbuka dengan jujur sejujur-jujurnya tentang bodimu. Kalau kamu berharap untuk hidupmu jauh lebih cantik, menua dengan lebih baik, mungkin nggak sih makan tidur berleha-leha dan duduk manis kamu tetap punya badan seksi sampai tua? Mungkin nggak sih kamu makan segala macam mau elu deh, mau nasi padang, mau nasi gulai, mau sate babi, mau nasi campur, mau pukis, mau cookies, tart, egg tart segala macam. Lu makan aja sebisa lu makan. Mungkin nggak sih badanmu masih seksi? Mungkin nggak sih mukamu tanpa perawatan, cuman, oh, aku belajar energetic facelift, teplok aja tangan, biar energinya yang membaik dengan sendirinya. Terus kamu seenak-enaknya hidup, eh, apa, dalamnya dirusak habis-habisan, olahraga kagak, pakai sunblock kagak, pakai sabun kagak, pakai perawatan krem malam juga kagak, apalagi ngatur makan juga kagak, terus pengen mukamu cakep. Ngimpi mah boleh. Tapi sayangnya aku mau fasilitator bangunin orang mimpi. Jadi aku pasti berbicara apa adanya. Hello, kalau kamu berharap dengan praktek energi semuanya bisa kamu rubah dengan clearing, right, wrong, good, bad, pot, pok, all, and short, boys, poets, and beyonds, bersihin tuh bau ketek lo. Itu daki-daki sebadan lu nggak usah mandi tuh, pakai clearing tuh, suruh bersihin seluruh ketek-keteknya dan seluruh daki-dakinya pakai clearing. Bisa nggak? Kalau bisa nanti aku belajar sama kamu. Jelas ya. Jadi boleh kita punya tools, boleh kita paham, tapi tolong bedakan mana yang fisikal dan mana yang energi. Kemana fisikal ini bisa bergerak, kemana yang dipengaruhi oleh fisik, dan kemana yang dipengaruhi sama energi. Kalau kita aja masih terbingung-bingung mana yang fisik dan mana yang energi. Mau cantik gak bisa bedain, mukanya tua karena rusak karena tua atau rusak karena sedih. Atau karena sedih dan tua pula. Jadi mana yang mau dibenerin gitu loh. Karena nggak ada yang namanya cuma one single treatment for all. Kalau one single treatment for all, gak ada yang jual apotek kali. One single treatment for all, semuanya ada cuma satu obat for all. Ganja doang kali yang dijual. Gak ada yang namanya obat-obatan lain. Tapi kita nggak hidup kayak begitu kan. Kita hidup dengan berbagai problem dan berbagai masalah dalam kehidupan. Artinya, ayo be aware. Kamu problemnya ada di mana? Kamu mau hidup kayak gimana? Kamu pengen badanmu mau dirubah kayak apa? Kamu pengen cantik? Nih ya, kelakuan teman-teman praktisi nih ya. Sorry to say, aku dokter. Aku ngerti obat. Aku ngerti badan kamu. Aku belajar 9 tahun buat badan kamu. Terus kamu pengen slimming, pakai clearing, right, wrong, good, bad, pot, pok, all, and short, boys, and beyond, semua lemak dalam tubuhku, destroy and create. Gila, jangan parah-parah, oi. Bangun. Nggak gitu caranya.
Yang di-clearing itu pola mental. Kalau kamu lihat donat terus, oh donat, pengen makan, ngeces segala macam, itu di-destroy and create. Pola pikirmu yang dirubah. Bukan lemak dalam tubuhmu yang kau potok-potok seharian kagak beres-beres. Mau sampai tahun depan kau potok-potok juga nggak akan selesai. Itu lemak masih gitu aja. Bedakan antara fisikal dan non-fisik. Jangan cuma ngarang-ngarang doang. Katanya buat begini bisa diet. No. Semua yang diajarin secara energetik adalah mematahkan pola. Dan mematahkan pola artinya pola pikirmu yang selalu ketagihan sama makanan. Pola pikirmu yang selalu ketagihan sama gula. Pola pikirmu yang selalu cari safety di makanan-makanan enak. Karena apa? Pikiran manusia itu selalu dikasih reward and punishment dengan endorfin dan serotonin. So, ketika kamu nggak sadar, tiap kali kamu stres, terus kamu makan es gula, atau kamu makan roti tart, badanmu tuh ngasih hadiah buat kamu berupa endorfin. Tapi sayangnya, ini endorfin jalur mati. Ini endorfin di jalur bunuh diri. Kamu ngasih racun ke badanmu. Kamu dapat gula, betul, dan badanmu ngasih reward endorfin ke badanmu, betul. Tapi ini bukan jalur sehat. Ini jalur bunuh diri. Sekarang mau nggak jalur itu disadarin? Mau nggak jalur ini kita buka? Karena kebiasaan orang stres, coba lihat deh. Aku aja kalau stres nyarinya teh botol. Sekarang kamu yang hidupmu sehari-hari, coba bisa nggak dalam satu hari kamu nggak minum makanan manis satu gelas pun? Orang normal bisa. Artinya kalau kamu nggak bisa lepas dari makanan gula, kopi manis pagi hari, teh manis pagi hari, kopi saset siang hari, teh botol siang hari, minuman kaleng di kapan aja, atau es krim manis-manis, atau cemilan gula, coklat dan segala macamnya, means kamu stres loh. Sekarang pola untuk nyari reward dengan cara bunuh diri itu mau dirubah nggak? Karena nggak mungkin gue jadi satpam lu ngegebukin lu kan? Satu-satunya opsi yang aku bisa adalah kasih obat penahan lapar. Mau sampai kapan pakai obat penahan lapar? Mau seumur hidup di blok pakai obat penahan lapar? Nggak gitu juga kali caranya. Obat penahan lapar membantu kontrol, bukan menggantikan kontrol. Kamu yang punya body, kamu yang pimpin body. Kenapa kamu harus pakai obat buat pimpin diri sendiri? Kalau kamu udah mulai sadar bahwa untuk ngatur dirimu, menciptakan sistem dalam tubuhmu, itu sulit dan selalu ada benturan dan selalu ada kendala. Coba cek, ini pikiran bukan? Orang normal nggak diem. Ada donat nggak? Ada roti nggak? Tolong bikinin es manis toh. Orang normal nggak kayak gitu. Orang normal makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau kamu udah mulai kejebak sama pola, kamu udah mulai punya insulin resistance, kamu udah mulai menciptakan diabetes di 10 tahun yang akan datang, insulinmu udah mulai naik, kamu pasti akan gampang ketagihan makanan manis. Dan itu pola. Pertanyaannya mau dirubah nggak? Karena yang pola kayak gini, obat nggak bisa ikut campur. Obat nggak bisa bikin kamu rubah pola. Pola tuh program. Artinya, ayo beresin programnya. Kamu sadar nggak, tiap kali kamu cari reward berupa gula, kamu tuh lagi ngapain? Itu loh yang di-clearing, itu loh yang dilakuin body process. Karena kadang-kadang sesuatu yang udah kekunci di dalam, kayak kamu dapat reward. Tiap kali kamu makan manis-manis dan badanmu ngasih reward dan kamu happy. Badanmu juga ngunci loh programnya. Dan pada saat badanmu ngunci programnya, walaupun kamu nggak ada makanan, tapi adiksi terhadap makanan itu akan muncul. Kamu automatically nyari walaupun nggak ada. Jempolmu akan begitu terlatih untuk memanggil Gojek datang dengan segala makanan enak yang ada di dunia luar sana. So, bagaimana bila, ayo benar-benar brutally honest, be you, dan cek dirimu sendiri. Problem kamu ada di mana sih? Body lu jelek, gembrot, berlipat. Gak ada obat, olahraga, hey. Gak ada yang namanya minum obat terus muncul otot dada, otot six pack. Kalau udah ada, Eke duluan. Aku juga pengen punya six pack. Kalau ada, tak kasih tahu kamu nanti obatnya yang mana. Aku juga mau. Tapi sayangnya nggak ada.
Otot mah cuma bisa dilatih pakai olahraga. Kamu suka atau nggak suka, itu pola. Polanya bisa dirubah. Kalau kamu mau berubah dari pola kebiasaan lama, pola keluargamu makan tidur bobok, makan tidur malas-malas, makan tidur, makan tidur, makan tidur malas-malas. Nggak pernah yang namanya ada pola keluarga lari pagi, gym, freeletics, calisthenics, lari di tempat, olahraga di rumah, kagak pernah ada yang kayak begitu. Ya ayo rubah polanya, reset itu sistemnya. Ada banyak body process yang kita bisa punya untuk reset. Mau nggak kamu reset dirimu? Mau nggak kamu restart programmu? Karena tiap kali kamu mulai latihan terus baru, aduh rasanya males deh. Kayak kemarin aku ajak ibu-ibu latihan. Dari aku gembrot, mereka gembrot, sampai aku six pack, mereka tetap gembrot. Kenapa? Tiap kali diajak latihan, ayo latihan, nanti anak Eke ujian, nanti kaki masih sakit, nanti hari ini Eke lelah, nanti hari ini Eke belum pengen lari, hari ini masih males, dan segala macam ribuan alasan sampai akhirnya, sudahlah terserah deh. Itu loh yang dirubah pakai clearing. Setiap kali kamu udah pasang target, oh aku mau olahraga, aku mau sehat. Habis itu kamu diserang distraktor implan, males, ragu, takut, dan semua teman-teman pengikutnya, itu yang dihancurin. Itu yang di-destroy and create. Pertanyaannya adalah, kenapa sih tiap kali diajarin clearing dipakainya malah ke hal-hal yang gak nyambung? Semua lemak dalam perutku, destroy and create. Dalam hati, belajar akses tambah gila. Mana bisa? Belajar akses mau yang bener atuh. Yang diserang itu, yang dihancurin itu, begitu mau nge-gym, terus keserang, aduh malesnya setengah mati, pengen berangkat banyak alasan, sakit perut lah, lapar lah, pusing lah, ngantuk lah, nanti mau ada inilah, mau berasa ada temen, berasa dicariin temen lah, pada temen juga kagak nanya lu, kagak nyari juga, lu aja yang cari-cari, pengen dicari biar nggak bisa latihan. Itu loh yang di-destroy and create. Itu loh yang dihancurin. Semua proses-proses looping yang kamu ciptain. Looping nggak pengen latihan. Looping kabur dari olahraga. Looping dari membentuk kebiasaan baru. Itu loh yang di-destroy and create. Kalau kamu udah mulai ngerti cara pakainya, badanmu akan pelan-pelan berubah. Polamu akan pelan-pelan berubah. Kamu nggak terus terjebak. Tanya Bu Julia yang rajin sama yoga. Bu Julia, pertama-tama awal yoga, rajin nggak? Dulu pertama olahraga ada bolong-bolong sih dokter. Angin-anginan kan? Jadi ya, apalagi kalau udah berhenti, itu mulai laginya itu. Oh iya, saya juga ngerasa. Saya kemarin berhenti 4 hari, ngangkat lagi, aduh sakit lagi, terus kerasa diserang, terus males ngangkat, males ini, males diserang lagi. Tapi karena kita ngerti bagaimana cara ngelola otak, kamu tahu kan, oh ini pakainya clearing. Begitu kamu diserang rasa malas dan seluruh halangan yang kamu ciptakan untuk nggak maju, ya ini loh waktunya pakai clearing. Ya ini loh waktunya pakai energetik, karena itu pola. Tapi pada saat kita udah mulai latihan nih, biasanya bertahan untuk melawan semua rasa nggak nyaman itu tuh nggak lama kok. Rata-rata membentuk sebuah pola itu butuh waktu sekitar 3 bulanan. Begitu 3 bulanan, badanmu akan mulai bergeser antara endorfin yang tadinya kamu dapat dari gula dan kamu akan mulai dapat endorfin dari exercise. Nah, begitu kamu dapat endorfin dari exercise, setiap kali olahraga, kamu ngerasa enak, happy, badan pelong semuanya. Karena apa? Olahraga itu juga salah satu teknik untuk delete stress. Dan pada saat kamu bisa delete stresmu dengan leluasa, badanmu akan sangat-sangat happy setelahnya. Dan badanmu akan berubah. So, bagaimana bila kalau kamu punya keinginan, aku pengen seksi, aku pengen langsing, itu tuh bener-bener brutally honest with yourself. What is your body required? Karena lucu, kadang-kadang aku handle pasien akses nih ya, gede setengah ton atau gede 1 ton tuh, 100 kilo kalau kurban siap dipotong. Tapi begitu disuruh olahraga, my body said heavy buat olahraga. Hello, itu your body apa your mind yang bilang heavy yang badan sudah 100 kilo? Mana ada ceritanya body awareness nggak mau olahraga? Rata-rata yang nggak mau olahraga pikiranmu loh.
Body itu punya engsel, diciptakan penuh otot dan penuh engsel. Body itu minta gerak loh. Kalau kamu betul-betul brutally honest, kamu akan cek dirimu sendiri. Apa yang bodimu pengen? Apa yang bodimu pengen gerak? Ada orang yang suka olahraga ekstrim. Misalnya panjat tebing atau wusu yang lebih berat, atau olahraga yang calisthenics, atau yang street yang suka lari-lari loncat-loncat itu. Ada macam-macam tuh. Nah, badanmu pengen gerak apa? Karena tiap orang berbeda. Kayak aku sukanya ternyata bodiku di calisthenics. Otakku nggak suka sama sekali sama calisthenics itu. Hey, soalnya suruh ngangkat-ngangkat, body suruh ngangkat pakai tangan, berat. Walaupun krempeng begini juga. Pengennya yang ringan-ringan aja. Pengennya yang bisa ngeles lah gitu. Jadi kalau nge-gym kan duduk terus PT-nya, bentar ya mau pipis, nanti mau suruh ngangkat lagi, bentar ya capek mau minum dulu, kan gampang ngelesnya. Kalau calisthenics cuma ada bar sama Eke, mau gimana? Mau nggak mau suruh ngangkat lagi, mau kabur juga kagak bisa. So, apa yang bodimu minta? Karena biasanya kalau kamu nggak aware sama bodimu, kamu masih berkelahi lawan dirimu, kamu akan selalu masuk di area pretending. Dan area pretending dengan awareness itu betul-betul keterbalikan. Kenapa aku bilang betul-betul keterbalikan? Apa yang badanmu suka, otakmu biasanya bilang, I hate it so much. Badanmu suka calisthenics, badanmu suka olahraga, badanmu suka renang, otakmu bisa bilang, I hate it so much. Dan ribuan alasan akan keluar. So, ketika kamu mulai olahraga dan kemudian ada males lah, jauh lah, mahal lah, capek lah, dengan sejuta alasan di belakangnya, besar kemungkinan badanmu mintanya yang itu. Olahraga yang badanmu kok nggak komplain, otakmu nggak komplain, disuruh dansa mau, jogging-jogging semaunya diri, dan kamu merasa happy, biasanya badanmu nggak minta yang itu. Nah, sekarang tahu dari mana kita itu badannya udah dapat olahraga atau gerak yang cocok atau gerak yang nggak cocok. Begitu kamu gerak yang cocok dalam 3 bulan, ya, perhatiin. Begitu kamu gerak yang cocok dalam 3 bulan, gerak kamu apapun, ya, dari yang ekstrim, seks doang, atau yang ekstremis sebelah kiri, lari doang. Jadi kamu mau jogging 10 kali, atau kamu mau ekstrim seks 10 kali sehari, dua-duanya sama-sama olahraga, the same exercise, ya. Begitu kamu lakuin rutin itu selama 3 bulan, badanmu akan berubah cakep. Cakep. Kamu akan punya bentuk lagi, badanmu akan kelihatan menarik lagi, badanmu akan kelihatan inner beauty-nya keluar lagi. So, it means you move like your body asking to. Kamu gerak sesuai apa yang badanmu perluin. Tapi kalau kamu nggak gerak sesuai apa yang kamu perluin, dalam 3 bulan, badanmu akan kelihatan more old than before. Dalam 3 bulan. Jadi misalnya gini, kamu mau olahraga, oh katanya nge-gym bagus nih, nge-gym ya. Terus kamu ikut-ikutan, kicuk, ikut tempat gym. Kamu udah angkat mati-matian, disiksa pakai PT segala macam. 3 bulan kemudian, terus kamu kelihatan, kok bodiku kelihatan lebih old ya. Mungkin kamu nggak cocok bodinya dengan latihan itu. Coba cari latihan yang lain. Nggak semua body suka dengan gerak monoton. Banyak body yang suka dengan gerakan beban yang bukan yang statis tapi yang dinamis. Jadi artinya coba cari gerak-gerakan misalnya kayak Pilates. Pilates itu lebih dinamis jauh dibandingkan gym. Mungkin badanmu lebih suka dengan Pilates. Atau olahraga-olahraga yang lain yang badanmu lebih nyaman dan lebih suka. Coba cek dirimu, mana yang betul-betul badanmu cari, dan mana yang betul-betul badanmu suka, dan apa yang badanmu betul-betul pilih. Karena biasanya, misal kamu badannya pengennya renang nih, olahraga terbaik buat dirimu adalah renang. Tapi kamu supermainnya bilang, enggak dingin, aku tuh nggak tahan dingin. Tiap kali kena air, hidungku nih meler loh tiap kali kena air. Tahu nggak secara medis kita nyembuhin orang hidung meler pakai apa? Renang. So, artinya kamu menciptakan berbagai macam alasan untuk kabur. Bukan benar-benar yang badanmu perlukan, tapi bagaimana caranya otakmu kabur dari segala macam yang diperlukan badanmu. Nah, sekarang coba cek dirimu. Dengan badanmu yang sekarang, how old are you?
40? Aku 45 loh, badanku masih kayak begini. Ntar lagi aku gocap loh. Aku jalan dengan anak kepala 2, aku masih bisa dipanggil adiknya dia atau kokonya dia loh. Sementara kamu mau berapa? Mau nggak berubah? Mau nggak punya badan yang lebih sehat? Mau nggak punya badan yang lebih energetik? Mau nggak punya energi yang younger? Karena old, cara otak berpikirnya, I cannot do this, I cannot do that. Aku nggak bisa lari, aku nggak bisa angkat-angkat, aku udah tua, aku nggak bisa olahraga berat-berat, aku harus olahraga yang ringan-ringan. That is a mindset of an old man. Mindset of teenage, mindset of younger. What is this? Can I? What is this? Can I? Dan selalu I can. Selalu I can. So pertanyaannya, mau nggak berubah? Dan kalau kamu mau berubah, ayo lihat dari dua sisimu. Kamu kendalanya di fisik atau kamu kendalanya di mental? Atau jangan-jangan kamu nggak bisa akses mentalmu karena fisikmu yang keblok. Ada banyak energi yang udah keblok di body. Itu sebabnya kenapa akses ajarin body process. Karena kadang-kadang kalau kita udah nggak sanggup akses lewat pikiran dan semuanya kelok dari pikiran dan terputus koneksinya dan kamu sulit untuk akses. Satu-satunya untuk akses adalah pegang bodinya langsung unlock di tempat. Makanya kenapa akses punya beberapa teknik untuk merubah mental. Ya teori, ya clearing, ya bars, ya body process. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, selama kamu belajar tentang akses, selama kamu aware tentang latihanmu, selama kamu tahu tentang latihanmu, kamu nyadar nggak sih betapa mahirnya kamu present atau betapa sulitnya kamu present? Karena present, begitu kamu present, apapun yang heavy di present, itu nggak pernah punya reaksi. Oh no, titik. Oh yes, titik. As simple as like this. Mau ML sama aku nggak? Yes. Dah, titik. Mau ML sama aku nggak? No. Dah, titik. Nggak ada yes, tapi, itu udah jelas yang namanya reaksi, mind. No, tapi, itu udah jelas namanya reaksi, mind. So, kalau kamu belum bisa present, ada cara untuk kenalin jawabanmu sendiri. Kalau kamu bisa dapat jawaban yes and no, dan benar-benar cuman simple yes and simple no, dan gak ada reaksi di belakangnya, itu awareness. Bisa dipercaya, bisa dipegang. Ya, tapi kalau kamu belum dapat yang itu, kamu masih berfungsi dari pikiran dan otakmu masih very very strong, kamu bisa cek. Kalau kamu dapat yes, terus ada banyak, tapi gini, karena gini gitu, maka jawaban aslinya adalah no. Kalau kamu dapat no, tapi otakmu bisa ngelanjutin dengan, tapi gini, dan karena begitu, artinya jawabannya yes. Contohnya, body mau apa yang kamu suka? Renang? No. Dingin males jauh, gak ada temennya, nanti badanku dilihat sama orang gimana? Oh badan jelek gini, pakai baju renang bikini, di tengah-tengah air, terus semua orang lihat aku, gimana aku malunya kayak apa? No, with strong reactions. It means yes. Jelas ya? So ketika kamu belum bisa mahir menguasai heavy and light secara awareness, sadarin bagaimana otakmu bekerja. Otakmu akan selalu ngehalangin awarenessmu. Dan seringkali no with the strong reactions artinya adalah yes. Yes. Jadi kalau kamu udah milih sesuatu dan kamu nyadar, loh kok no ya, tapi with strong reaction, so it means yes. Misalnya mau ikut kelas, yang paling sering kelas Talk to the Entity itu paling sering. Aku mau ikut kelas Talk to the Entity. 3 bulan sebelumnya, light. 1 bulan sebelumnya, tapi nanti kalau aku belajar Talk to the Entity, nanti aku bisa lihat entity-nya kayak apa. Nanti semua menggerumun di telingaku dan bersuara-suara yang nggak jelas di malam hari. It means heavy with the strong reactions. Means yes.
Dan itu sering terjadi. Karena apa? Karena kita nggak pernah belajar yang namanya awareness dan belum berfungsi dengan awareness. Dan kalau kamu belum berfungsi dengan awareness, yaitu cara ngenalinnya. Karena otak selalu akan bikin berlawan kata. Awareness bilang yes, otak bilang no. Awareness bilang no, otak bilang yes. Sekarang coba lihat dalam hidupmu. Berapa banyak kegagalan yang kamu pilih? You yang create keputusan, you yang pilih dari semuanya, dan kamu selalu pilih dari strong yes with the strong reactions. Yes, karena ini kalau dikerjain ini bakal profit nih. Ini kalau dipilih nanti dia bakal begini nih. Ini marketnya kan begini nih. Jadi ini pasti bisa profit. Yes with the strong reactions means no. So, bagaimana bila kamu benar-benar bersedia brutally honest? Brutally honest benar-benar cek what it is. Yes is yes, no is no. Gak ada embel-embelnya, gak ada reaksi di belakangnya, gak ada tapi, karena, dan babi bu bebo di belakangnya. As a simple yes and a simple no. Ketika kamu berusaha create sesuatu, dan kamu selalu memikirkan, kalau gini plan A, kalau gini plan B, kalau gini plan C, biasanya secara awareness, no. Karena apapun yang kamu nggak bersedia untuk berdiri di area zona chaos, artinya kamu selalu gunakan mind and logic thinking. Mind and logic thinking boleh digunakan untuk skop kecil. Tapi kalau digunakan untuk expanding your life, itu nggak akan create banyak. Dia hanya bisa create dalam kapasitas yang kecil. Jadi misal kamu mau berubah tentang dirimu, kamu mau rubah tentang keuanganmu, kamu pengen rubah hidupmu, kamu pengen berubah jadi kere penuh darah dan penderitaan, jadi happy penuh uang dan kebahagiaan. Artinya kamu pengen benar-benar berubah 180 derajat. Ubah polamu. Kamu nggak akan pernah bisa pakai pola yang lama. Dan untuk berubah pola, kamu mesti belajar benar-benar totally change. Berubah dari apa yang selalu terprediksi menjadi apa yang selalu tidak pernah terprediksi. Belajar untuk masuk di area tumbuh. Area tumbuh nggak pernah tahu nih ada apa, besok akan kejadian apa, dan kamu nggak pernah diserang rasa takut karena kamu nggak tahu akan hari esok. Apakah badanmu punya cancer besok? Kamu nggak tahu. Tapi badanmu grow terus tuh. Apakah kamu masih hidup 2 minggu lagi? Kamu juga nggak tahu. Tapi badanmu masih grow tuh. So, what's wrong with chaos? Kita selalu menerjemahkan chaos itu kacau. Dan bagaimana bila semesta itu diciptakan sesuai dengan kekacauannya? Bumi nggak muter-muter stabil loh. Bumi muternya muter-muter loh. Bener-bener menggok-menggok loh. Bukan muter di satu bidang lurus loh. Bumi itu berputar dengan putaran dan di dalam putaran besar. Kebayang? Kayak roda, bannya muter sendiri, rodanya diputer, dan roda itu muter ngelilingin roda lagi yang lebih besar. That is the circle of Earth. It's chaos. Kenapa kita bilang chaos? Karena kacamata kita cuma segini. Jadi kita lihatnya hancur berantakan. Tapi kalau kita lihat lewat kacamata yang lebih gede, kita lihat dia punya keteraturan. Lihat pohon. Kalau kamu lihat dari bawah, chaos. Batangnya tumbuh ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, maunya dia aja. Coba lihat dari kejauhan. Not chaos, it's a beautifully shaped. So, bagaimana bila apa yang kita tuduhkan chaos? Karena kamu nggak berfungsi as a infinite being yang sejati. Karena kamu nggak pernah akses jati dirimu. Kamu selalu akses lewat kacamata kecilmu. Oh, aku nggak tahu hari esok. It's danger. Stop here, stop here. Kenapa nggak mati aja sekalian? Kamu juga nggak tahu besok hidup apa mati kan? Buktinya kamu nggak tahu umurmu kapan, habisnya kapan, besok badanmu bakal jadi apa. Kamu tetap maju terus. Your body show you the way. Leading in chaos. Mau ciptain apa? Hari kemarin kamu 1 kilo turun, hari ini kamu naik 3 kilo, kamu juga nggak komplain? It's a chaos kan? Hari kemarin kamu bisa puasa turun 2 kilo, hari ini bala-bala masuk 12, kamu juga nggak komplain.
It's a chaos kan? Hari kemarin kamu makan nasi goreng, hari ini kamu makan super mie, besok kamu makan nasi padang, kamu juga nggak komplain. It's a chaos. Nggak teratur, makannya juga nggak jelas, kamu randomly eat, randomly pilih makanan sesuai yang kamu mau. It's a chaos. So what's wrong with chaos? Apa yang kamu takutin dengan chaos? Chaos itu zona tumbuh. Justru kalau kamu nggak di chaos, kamu mati loh. Badanmu tuh mati every day. Kulitmu itu setiap hari ada 100.000 lebih yang mati. Selmu hampir 1 juta mati every day. Rambutmu pasti di bawah 100 rontok every day dan grow 100 every day. Apalagi cewek. Daging rahimnya tiap bulan dibuang-buang. Bikin baru lagi, buang lagi, bikin baru lagi, kagak kepake, buang lagi, bikin baru lagi, kagak kepake, buang lagi. Chaos loh. Jangan pikir cowok enggak. Ayo, kau buang tuh bayi dari 1 juta bayi kecil-kecil masih bentuk uget-uget tiap hari kau buang-buang. Entah berapa kali kau buang, mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, gak ada yang tahu kecuali dirimu dan tanganmu kan? So, bagaimana bila chaos is okay? Chaos is just tumbuh. It's a zona growth zone. Dan pada saat kamu masuk ke area chaos, kamu bersedia untuk memimpin dirimu. Hari ini aku mau pimpin badanku kayak apa? One more muscle? One more fat? One more aging? Atau one step younger? Kamu mau pimpin apa buat bodimu? Just think about one day. Akses lebih parah. Akses cuma bilang, cuma pikirin 10 detik aja yang buat ke depan. Gak usah mikir jauh-jauh. 10 detik ini mau apa? Mau makan? Makan. 10 detik lagi mau ngapain? Mau olahraga? Olahraga. Kalau kamu bingung dengan 10 detik, udahlah. Coba 1 hari. Hari ini mau ngapain? Mau good food? Healthy food? Good life? Happy life? Atau sad life? Junk food life? Oh, hari ini waktunya cireng bala-bala, basreng, dan sendal goreng. Nah. Lah kalau dengan cireng, basreng, dan segala macam kan artinya sendal goreng kasih micin juga kamu bakal doyan. Loh nggak ada rasa cuman makan vetsin pakai garam aja doyan kok. Berarti sendal goreng juga kamu pasti doyan. Ya nggak apa-apa, nggak salah. Lah badan mah punya sistemnya. Kadang-kadang dia pengen junk food, kadang-kadang dia pengen good food. Pada saat dia pengen good food, kamu denger nggak? Pada saat dia minta junk food, dikit aja ya. Kamu denger nggak? Jangan-jangan signalnya cuman icip 1, sedikit aja. Biar otakmu bisa berhenti. Didengerin tuh awareness. 1, enak. Acinya banyak, pakai vetsinnya nikmat sekali, sungguh luar biasa. Habis itu lanjutin 15 cireng habis. Siapa suruh? Bagaimana bila awarenessmu cuma pimpin dan kemudian otakmu ikut-ikutan di belakangnya? Bagaimana bila awarenessmu udah bilang, ayo stop. Tapi otakmu terus bilang, eman, sayang, udah dibuka. Terus ini udah dibeli mau diapain? Kalau dibuang kan nggak boleh. Lebih bener mana? Buang makanan yang nggak sehat atau bikin badanmu kagak sehat? Cireng kali 10, paling berapa sih? Nggak nyampe 10.000. Lu punya diabetes, itu mahal lo sebulannya. Belum labnya, belum ini itunya, belum menderita sakit ini itunya dan segala macam. So how do you want to age? Kamu pengen tua kayak gimana? Investasimu buat 50 tahun lagi nih kayak gimana? Kamu pimpin dirimu masuk ke badan 50 tahunmu kayak apa? Sekarang ngerasa masih, aku masih 20, mau makan apa aja, nasi goreng segala macam, gak akan gendut, tenang aja. Coba ukur aja body fatmu. Di atas 25, kamu udah mulai start aging. Karena badan sehat itu lean. Buka baju, muscle-nya kelihatan. Belum olahraga. Itu lean, masih sehat. Belum pernah lihat di umur 20 badannya masih lean. Rata-rata gembret. Udah jelek semuanya.
Cowok-cowok umur 20-an, anak-anak sekolahan, rata-rata teteknya ada nenennya. It means kamu pernah obesity. It means kamu pernah gangguan hormon. It means makananmu junk food only. So, bagaimana kamu mau ciptain masa depanmu? Mau pimpin apa itu? Di usia 20, ginekomastia di pria artinya resiko kolesterol, resiko stroke, resiko diabetes, resiko penyakit jantung, resiko kanker payudara, resiko kanker prostat, itu naik 3 kali lipat semuanya. So, kalian yang udah punya anak, yang terutama anaknya masih kecil-kecil, dan anaknya sengaja dibikin gembrot-gembrot, aku as a medis, as a dokter umum, aku bilang kamu ibu jahanam. Sorry ya, tapi it's truly said, you ibu jahanam kalau lu bikin anakmu gendut. Kenapa? Anak gendut, seluruh penyakit di masa tua naik hampir 5-8 kali lipat. It means, walaupun nanti anakmu di usia remaja, mau dapet jodoh, kenal cewek atau kenal cowok, terus dia ngeliat badannya nggak kece, dan dia mati-matian ngecein badannya, dan dia bisa kece, seluruh sistemnya sudah jadi di posisi gembrot. Artinya, genetik jeleknya sudah on semua, hormonalnya sudah on yang jelek semua, sistem masa tuanya yang dibentuk adalah dari pola awal gembrot. So, kalau kamu punya anak di bawah 15 tahun sebelum pubertas, jangan dibikin gembrot. Karena itu kerjaan bener buat saya anti-aging. Saya harus nge-restart semua metabolismenya, saya harus benerin semua mitokondrianya, saya harus benerin lagi seluruh ototnya, dan biasanya anaknya kagak mau olahraga karena terbiasa makan bobo, makan bobo, makan bobo, makan bobo. So please, mami-mami di rumah yang masih punya anak di bawah pubertas, itu kosongkan makanan-makanan nggak penting di rumah. Buang itu makanan gula-gula, junk food, kue-kue, ciki-ciki, dan segala macam makanan hidden sugar di dalam rumah. Taruh buah boleh, taruh daging boleh, makan daging boleh. Makan junk food umur segitu, no. Karena obesitas di masa anak-anak, resiko penyakit dewasanya adalah stroke di usia 30 tahun, diabetes di usia 30 tahun, bermasalah dengan degeneratif di usia 40 dan 45 tahun. Bisa-bisa anakmu duluan daripada orang tuanya. So, apa yang kamu mau pimpin buat hidupmu? Kamu mau aging kayak gimana? Badanmu mau dipimpin seperti apa? Mau kemana nih dibawanya? Be brutally honest. Ya, kok kamu pengen ngerubah badanmu, nggak bisa cuma dengan right, wrong, good, bad, pot, pok, all, nine, shorts, boys, prophets, and beyonds. No. Ubah sesuai apa yang badanmu perluin. Tanya, body butuh vitamin nggak? Vitamin apa yang diperluin? Cari vitaminnya. Dan nggak bisa yang namanya bahan bangunan, pengen bikin rumah. Oh, bikin rumah, pakai akses. SOP aja biar semennya tumbuh naik ke atas. Biar gentengnya naik dengan sendirinya nyampe di atas. Biar tanahnya mengeras dan membentuk tembok. Right, wrong, good, bad, pot, pok, all, nine, short, boys, prophets, and beyonds. Temboknya jadi sendiri. Jangan ngayal jauh-jauh lah, hai. Badanmu bisa bagus bukan karena clearing, badanmu bisa bagus karena makan. Clearing buat pola. Kalau kamu ngebentuk pola makan yang junk food lagi, jelek lagi, ayo beresin. Bisa pakai clearing. Semua pola yang sifatnya destruktif bisa pakai clearing. Tapi dan mematahkan clearing, kamu juga harus action. Artinya apa? Tiap kali keinginannya muncul, kamu clearing dan benar-benar jaga mulutmu jangan kemakan. Jangan makan aja sambil clearing, yang nggak ada guna kali. Jelas ya? So please, walaupun kita belajar kesadaran, please be aware. Jangan masuk ke dalam ilusi-delusinya kesadaran. Makin aneh nanti jadinya. Makin lucu jadinya. Mau badan sehat, kagak olahraga, cuman body proses doang tiap hari sama clearing. Semua penyakit yang akan hinggap kepadaku, destroy and create. Nggak gitu juga kali.
Lu mau sehat, lu mesti jaga. Rumahmu pengen bersih, bukan semua debu dan sampah yang keleleran di rumah dan di dapur. Destroy and create. Keluar sendiri, jalan sendiri, masuk tempat sampah. Right, wrong, good, bad, pot, pop, online, short, boys, perfect, and beyond. Gak gitu juga kali. Lu butuh sapu. Mesti nyapu lu lah. Gimana caranya? Kebiasaan kamu buang-buang sampah sembarangan di rumah itu loh yang di-clearing. Semua kebiasaan untuk bikin jorok dalam rumah, yang semua kebiasaan yang aku miliki untuk bikin jorok dalam rumah, semua kebiasaan untuk merasa nyaman dengan kejorokan, destroy and create, itu benar. Tapi kamu tetap butuh sapu sama cikrak buat buang sampah keluar. Jelas ya? So, bila kita bersedia untuk maju dan bila kita benar-benar bersedia untuk belajar, ayo berubah, ayo belajar. Jangan terjebak dengan ilusi, delusi, dan fantasi dari mind. Karena ilusi, delusinya mind itu seru, kece banget. Bener-bener kece banget. Apapun yang kamu harapkan, PSJR, Projection, Expectation, Separation, Rejection, and Judgment, itu akan bisa jadi so beautifully sweet with your mind. Kamu bisa tertutupi seluruhnya, kamu bisa buta seluruhnya, kamu bisa percayain apapun yang kamu ciptakan, walaupun itu pahit, walaupun itu lies. Mungkin kamu berasa, masa sih? Tapi kalau belum ngalamin sendiri dan belum keluar sendiri, kamu nggak akan pernah tahu betapa powerfulnya mind. Dan aku 4 tahun ngalamin itu dan aku baru sadar 6 bulan belakangan ini. Which is so funny, karena aku merasa selalu disayang, aku merasa selalu diperhatiin, dan begitu aku aware, baru nyadar. Iya ya, ternyata nggak pernah aku dicariin dan nggak pernah aku disayang. Dan nggak pernah aku ditanyain dan nggak pernah aku ditemenin. Dan nggak pernah aku ditungguin makan. Dan aku selamanya nggak bisa lihat. Karena udah ketutup PSJR. So, bagaimana bila selama ini ilusimu menciptakan kesadaran semu buat kamu, dan kamu merasa udah present, udah aware, udah sehat dan segala macamnya, tapi tiap tahun medical check up masih ketemu kolesterol, masih ketemu asam urat, masih ketemu penyakit-penyakit dan lainnya. Kalau kamu betul-betul sehat, medical check upmu healthy, sehat semuanya, fine-fine aja. Tapi kalau kamu nggak sehat, ya semuanya kelihatan. Semua di dalam badanmu akan kelihatan. Mau nggak kamu belajar untuk berubah? Mau nggak kamu belajar untuk aware? Mau nggak kamu benar-benar brutally honest with your body? What is your body require? Karena sepanjang aku belajar akses, nggak ada satupun petinggi-petinggi mereka atau senior-senior kita yang belajar, termasuk Dr. Dane. Semua otot glember, right, wrong, good, bad, pot, pop, online, short, boss, and beyond. Semua ototku tetap berfungsi dengan baik dan sehat. Right, wrong, good, bad, pot, pop, gak ada. Dr. Dan juga masih lari. Dia hobi nge-gym, dia masih lari tiap hari, dia masih jogging tiap hari, dia olahraga sampai keringetan basah kuyup tiap hari. It means be aware. Jangan masuk ke area ilusi, delusi, fantasinya kesadaran, karena bakal konyol, sekonyol-konyolnya. Kolesterol, tenang, kita sudah belajar akses, clearing aja kolesterolnya. Gih, coba tak tungguin, tak traktir makan babi sini. Tak traktir seminggu, makan tuh terus nanti ya. Nggak tak kasih obat. Nah, kalau mau tahu, clearing tuh aja terus sampai mencret. Bisa nggak tuh buang kolesterolnya? Kalau masih pengen ilusi-ilusian, ayo tak bangunin sama aku. Tapi kalau bener-bener mau awake, ayo awake. Pakai awareness, nggak gitu caranya. Pakai clearing, nggak gitu caranya. Ada tempat di mana kita perlu obat, ada tempat di mana kita perlu berubah, dan ada tempat di mana kita perlu ubah polanya. Seluruh ubah pola, seluruh ubah feeling, seluruh ubah emosi, seluruh ubah pola pikir, seluruh ubah pola sudut pandang ada di area kesadaran. Practice clearing body process bars. Semua di area fisik, semua di area penyakit, semua di area luka, tetap perlu tambahan yang lain. Walaupun penyakit pada dasarnya dimulai dari pikiran negatif, tapi setelah badannya benar-benar rusak, keok,
Badanmu butuh bahan baku buat benerin. Badanmu betul-betul butuh substance untuk repair. Kamu baru benerin pola pikirnya doang. Tapi jebolnya badan kamu belum ngapa-ngapain. So, jangan pernah berpikir setelah kamu sakit dan kamu keliling-keliling aja. Kamu nggak require vitamin. Please, brutally honest check. Do I require this vitamin? Apakah aku perlu makanan sehat? Apakah aku perlu makanan-makanan bergizi? Please check. Dan kalau kamu bisa betul-betul aware sama bodimu, tak jamin badanmu akan beautifully gorgeous. Inner beauty-mu keluar, fisikmu happy, ototmu bagus, kamu dicek by labs, terbukti sehat. Bukan ngaku-ngaku sehat. Ya, kalau kamu mau ngomong sama fisik, buktiin. Kalau kamu mau ngomong sama mental, buktiin. Aku terbiasa kerja based on proof. Jadi kalau kamu pengen tahu mentalmu kayak gimana, kamu pengen tahu kamu betul-betul happy atau enggak, ayo lakuin tes yang ada di psikologi test. How happy you are. Dan kalau kamu pengen tahu apakah badanku benar-benar sehat, ayo kita tes. How healthy you are. Dan jangan lakuin tes medical check up. Medical check up untuk ngetes penyakit yang kemarin progresnya hari ini kayak apa. Kalau kamu nggak punya penyakit, kamu pengen tahu masa depanmu kayak gimana, yang kamu lakukan adalah anti-aging check up. Kamu cek sistem kamu, bukan cek penyakit kamu. Totally different ceknya. Dari sistem kamu akan tahu, oh metabolisku jelek, oh hormon dasarku udah mulai keok, oh resistensi insulinku udah mulai muncul. Dari sini belum ada obat. Pasti terapinya rubah pola makan dan olahraga. Kalau terlanjur rusak lebih parah, baru obat bisa masuk. Tapi biasanya di anti-aging check-up pertama kali, pasti rubah pola makan, pasti ubah jenis makanan, dan pasti minta olahraga. So please cek dirimu sendiri. How good your body is. Ada pertanyaan nggak? Wah, ini ketampar semua dari atas sampai bawah. Tapi energinya yummy. Yes, Pop. Sudah habiskah bagian tubuhmu yang ketampar-tampar? Atau masih ada sisa yang bisa aku tampar lagi? Aku penasaran aja sih, ada kisah apa di balik ini? Berapi-api sekali soalnya. Nggak tahu, ini bukan nada bicaraku, dan ini bukan gaya bahasa bodiku, dan aku nggak ngecek tadi sebelum kelas siapa yang pengen difasilitasi dan gaya apa yang harus difasilitasi, tapi secara alamiah aku aware bahwa ini bukan gaya bahasaku sehari-hari. Tanya Siska, aku nggak pernah ngomong kayak gini. Ember. Makanya bertanya-tanya, ada apa ini? Ada siapa ini? Kenapa lagi ini? Siapa yang Ya, keliling lurus Iya, dengan tadi saya pos-pos? juga mikir kok dokter beda. Kok dokter hari ini so, beda gitu. so mungkin yang diperlukan bukan kalian ada di sini, tapi mungkin orang-orang yang bakal nonton di recording nantinya yang kejedor terus terang dengan aku, dan let's see what next yang muncul dan siapa yang show up dan apa yang terjadi dalam perubahannya. Karena aku jadi juga nyadar tengah-tengah kok gaya bicaraku berubah ya gitu, dan it's okay, nothing wrong with that. Mungkin sepertinya aku ngambil energinya PT yang berapi-api dan bersemangat untuk menghancurkan semua dogma-dogma yang nggak karu-karuan di lapangan. Yeay. Dok mau Ada tanya pertanyaan dok. nggak? Ya. Ada. Dok tadi yang cerita tentang di usia kecil tuh ya, yang kalau seorang ibu biarkan anaknya gendut loh dok, Yes. biarkan gembrot itu ya. Nah kita ini masing-masing belajar akses kan, apalagi saya gitu ya, maksudnya ketika sudah di usia tua gitu ya, maksudnya belajar untuk tahu akses. Jadi masa kecil saya kan saya nggak tahu tuh dok, maksudnya mama papa saya juga nggak belajar kesadaran gitu, dan Yes. waktu kecil itu saya gemuk dok, waktu kecil saya gemuk. Ya. Jadi, Beruntunglah dan karena bersyukurlah bahwa bodimu minta yoga every day sekarang. Kalau badanmu nggak minta yoga dan kamu nggak dengerin, Iya. yakin kamu pasti banyak penyakitnya. Iya. Iya sekarang Oke. everyday minta yoga, betul. Yes.
Karena begitu badan Ini, kita ya, dokter, dibesarkan dengan pola pertanyaannya, disease, ya, aku beresin dulu. Begitu badan Ya. kita dibesarkan dengan pola disease, gendut, itu kita tuh kayak bikin program untuk 20 sampai 30 tahun ke depan kesehatan kita tuh bakal kayak gimana. Makanya aku selalu wanti-wanti dengan, kamu nih pimpin badanmu kayak apa sih? Kamu nih pimpin badanmu ke arah sehat, atau kamu nih pimpin badanmu ke arah penyakit degeneratif. Karena pada saat kita pimpin diri kita untuk gemuk, berarti kamu sengaja bikin seluruh resistensi terjadi. Kamu sengaja pimpin tiroidmu untuk bermasalah. Kamu sengaja pilih hormon testosteronmu bergeser ke estrogen yang jelek. Kamu pimpin seluruh hormonmu ke arah hormon kortisol yang jelek. Dan kamu pimpin badanmu untuk terus ngebentuk sitokain inflamasi yang menumpuk dari hari ke hari. Itu deposito loh. Dan badan itu kerjanya mirip kayak deposito. Di day one, nggak akan ada gejala. Nanti tahu-tahu jebret antara kamu gini, atau kamu gini beneran semuanya habis. Entah mana yang terjadi, nggak ada yang tahu. Entah kamu selamat dan kamu metode, atau kamu bener-bener rest in peace. Nggak ada yang tahu loh. Serangannya kapan nggak ada yang tahu. Kamu kena serangannya kapan nggak ada yang tahu. Muncul penyempitan atau nggak ada yang tahu. Kecuali kamu screening. Dan rata-rata kagak ada yang mau screening kan. Padahal screeningnya gampang. Cuman USG karotis doang. Every 10 years. Please, cek bagaimana badanmu menciptakan pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah. Cek USG karotid. Apakah mulai ada penyebalan atau enggak? Every 10 years. Umur 20, umur 30, umur 40, umur 50, umur 60, umur 70. Dan kalau kamu nemu ada penyempitan di sini, kamu mesti waju dengan arteriograf pemeriksaan by contrast. Angiografi by contrast. Dari situ kita akan tahu apakah jantungmu safe atau jantungmu not safe. Kalau jantungmu not safe, at least kamu bisa terapi sebelum kamu terjadi serangan. Tapi kalau kamu udah gini, udah metode separuh, udah lumpuh separuh semuanya, terus baru mau medical check up, hello, Mercedesmu rusak separuh, mau diapain? Mercedes mah bisa ganti ban, ganti mesin, bodimu kadang nggak ada yang jual. Mau ganti jantung separuh, jantung apa? Siapa yang mau donor? Mau masangnya kayak gimana? Mau ganti badan, mau ganti otak, otakmu rusak separuh, mau diganti otaknya. Kagak ada spare part. Ini spare part body sampai beres. Kamu mesti brutally honest akuin itu. Kamu hemat-hemat ini sampai detik terakhir, atau kamu hancurin ini dan nikmati semua kerusakannya sampai detik akhir. Only choice. Mau nggak kamu hidup 60-an masih bisa lari, masih bisa jalan, punya banyak uang, masih bisa pakai uang buat traveling, atau sesuai dengan cita-cita yang diberikan di masa kecil. Hidup itu bersusah-susah dulu dan bersenang-senang kemudian. Kemudian dijejelin sama ilmu asuransi. Siap-siap ya, nanti hari tua kamu harus punya cadangan biar kalau sakit nggak kenapa-kenapa dan uangnya ada. Akhirnya kamu menciptakan hidup bersusah-susah dulu dan kemudian masuk rumah sakit rutin-rutin belakangan. Dan uangnya ada. Uangnya ada semuanya. Kamu udah prepare. That is what you prepare. That is what you lead. Pertanyaannya mau nggak dirubah? Mau nggak bikin hidup ini happy-happy aja di awal dan happy-happy aja sampai akhir? Mau nggak punya badan yang udah disuruh capek kerja mati-matian di umur tua tuh bisa jalan-jalan sehappy-happynya? Atau mau masuk rumah sakit sehappy-happynya? It's a choice loh. Mau jalan-jalan atau mau didorong kursi roda? It's a choice loh. Dan semuanya itu invest. Semuanya itu deposito. Kesehatanmu di masa tua itu deposito. Ditabung dari sekarang. Pertanyaannya, kamu nabungnya apa? Coba cek jauh-jauh, nggak usah yang panjang-panjang. HbA1c aja, please cek. Yang masih di atas, yang masih di bawah 5 nanti lapor saya. Means you healthy.
yang sudah di atas 5, hello, welcome aging and welcome diabetes 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang. Kalau dalam 3 tahun yang akan datang HbA1c-mu naik jadi 7, maka perkiraan diabetes di masa depan memendek jadi 10 tahun yang akan datang. So let's see siapa yang punya tabungan hari tua yang indah dan siapa yang punya tabungan hari tua yang not indah. It's a simple test. Hanya cuman cek tuh pola makan doang. You will see. Dan kalau seandainya kamu terjebak dengan pola makan dari keluargamu, pola makan junk food, junk food, junk food, junk food, junk food, dan junk food, yaitu polanya yang dirubah. That is what body process means. Bagaimana bila kamu bisa riset semuanya? Bagaimana bila pola dalam pikiranmu, pola dalam otakmu, kamu bisa ubah semuanya? Bagaimana bila pola itu hanya karena kamu buy story dan kamu betul-betul punya kemampuan untuk rubah dan ciptakan your pattern? Kenapa pilih pattern yang destruktif? Kenapa nggak pilih pattern yang kece? Mau nggak sih umur 60 masih jalan-jalan di pantai, terus cewek-cewek anak-anak muda, opa ganteng, mau nggak sih? Atau udah nenek-nenek 60 tahun jalan di pantai masih pakai bikini, terus anak gadis, itu pak 60 tahun badannya kekalah, mau nggak sih? Mau nggak sih jalan-jalan masih badannya keren, masih kece, masih cantik, mau nggak sih? Dan kalau mau, ayo start dari sekarang. Jangan hidup dengan ilusi. Maunya cuma foto pakai kamera jahat. Kalau nggak ada kamera jahat, nggak mau keluar. Maunya foto pakai itu apa namanya efek maksimal. Sampai kalau dilihat foto sama aslinya, waduh, totally luar biasa perubahannya. Kalau hilang susah dicari. Iya, nggak dikenalin soalnya fotonya bener-bener totally different. Nah, kok kamu masih ngerasa, duh, aku kok fotonya selalu pakai kamera jahat. So it means you have fighting with your bodies. Kamu benci dengan badanmu dan kamu fight dengan dirimu sendiri. So kamu selalu menggantikan dirimu dengan something else sesuai ilusi delusimu yang easy. Karena olahraga itu not ease alasannya buat dirimu. Heavy, gym itu nggak menyenangkan buat diriku, not ease. Berat banget deh. Bagaimana bila olahraga itu menyenangkan buat dirimu? Hanya otakmu yang selalu bilang nggak enak, capek, dan segala macam. Dan rata-rata rubah itu cuma butuh 3 bulan. Ayo, new pattern 3 bulan, kamu akan gampang ke belakangnya. Kalau kamu bertahan dengan old pattern, kamu nggak mau rubah, kamu selalu balik lagi ke arah yang lama, berarti ada something di kepalamu, ada program yang kamu nggak rubah. Ayo rubah. Ada banyak cara. Bisa dengan bars, bisa dengan body process, bisa dengan clearing. Apa yang kamu hadapin tiap kali kamu mau berubah? Tiap kali kamu pengen badan bagus dan kamu mulai jalan 1 langkah mendekat, terus kamu ngerasa capek lah, males lah, duh kenapa ya Bu Popi nggak nelpon ya, coba dia nelpon kan aku bisa kabur nih dari gym. Itu tuh semua usaha-usahamu buat kabur. Mau nggak disadarin? Mau di-clearing nggak semua upayamu itu? Kok kamu bersedia ubah ini, kamu bersedia ubah polanya, nanti ke belakangnya akan makin gampang dan makin gampang. Yang berat cuma sebulan pertama, trust me. Mulai masuk bulan kedua, itu udah mulai ngerasa, oh capek, tapi enak, gitu. Udah mulai beda rasanya. Nanti bulan ketiga, bukan berasa capek, tapi wah seger. Habis olahraga tuh seger rasanya. Terus body tuh happy, karena endorfinnya keluar lebih banyak lagi. Sebagaimana bila kamu lawan dulu rasa nggak enaknya itu cuma sebentar. One step, only one step a day. Mau pilih mana? Badanmu sukanya apa? Lari. Naik apa itu? Naik dinding, naik tebing. Apa sih? Panjat dinding. Panjat dinding. Panjat dinding lah. Mau bertanding sama tokek, tanding lah sama tokek. Mau trampolin, olahraga trampolin, boleh. Ada banyak olahraga trampolin yang lucu-lucu tuh. Bisa yang lari-lari begitu, bisa yang loncat-loncat, bisa yang salto-salto. Mana yang bodymu suka?
Mau olahraga yang elegan, dansa, boleh. Mau Zumba kek, Cha-cha kek, line dance kek, ballroom kek, tango kek yang seksi, boleh. What your body likes. Karena 3 bulan kamu nurut sama bodimu, you follow what your body likes, bodimu akan berubah kece. Orang lihat badanmu tuh langsung, ih kok keren ya badannya, gitu. Dan biasanya kalau ininya nggak beres, aduh aku dilihatin orang, aku malu. You're not receiving. So, bagaimana bila kamu juga belajar tentang receiving adorations? Dipuji is not killing you. Just receive, you are beautiful. Dipuji orang cantik bukan artinya dia mau ML sama kamu. It's only because you are beautiful, that's all. Dan dipuji gak akan bikin kenapa-kenapa buat dirimu. It makes your body happier. Receive. Ada budaya kita yang belagu kalau aku bilang. Aduh, Siska cantik banget sih. Enggak lah, ini mah bedak murah, mah 3.000 rupiah belinya di pasar. Air juga, air cebok-cebok doang, cucuk-cucuk doang. Iya, Mana? love me itu. Ya kan contoh. Mana ada muka cantik pakai bedak 3.000, hancur kali muka lu pakai bedak 3.000. Anjing aja pakai bedak 3.000 gatel-gatel apalagi muka. So, please deh, budaya-budaya merendah kayak begitu itu udah stop. Kalau kamu cantik, bilang aja makasih ya. Berani nggak? Kalau orang muji kamu, ih kamu kelihatan seger ya, makasih ya, kamu juga loh. Berani nggak? It's only receiving. When people adore you, receive. When people mention good things about you, Poppy, cantik ya, aduh langsingnya aku pengen kayak gitu. Makasih. Normal loh, gak sombong. Sombong is kalau kamu bodinya 1 ton, terus dibilang, kamu bodinya seksi banget. Terus dibilang, makasih. Nah itu sombong, kamu gak seksi. Kalau kamu gak punya dan kamu pamer, itu sombong. Sombong dalam arti kata yang benar. Tapi kalau kamu punya dan kamu pamer, it's not sombong, it's an acknowledgement. Lu bisa nyanyi, terus kamu dipuji orang, makasih aku bisa nyanyi, emang suaraku bagus, it's an acknowledgement. Tapi kalau suaramu kayak kaleng cempreng, terus dipuji orang, dipuji karena memuji secara halus, biar nggak nyanyi lagi maksudnya. Duh, suaranya bagus banget. Terus kamu bilang, makasih, suaraku bagus. It's not acknowledgement. Makanya pada saat kita punya artis muda yang salah satu anak-anak yang hiperaktif dan kemudian dibesarkan oleh keluarga yang aware, dan dididik ke nari dan dididik ke les nyanyi dan dididik ke les vokal dan terus dikembangkan bakatnya dan energinya dihabisin buat ngeraih cita-citanya. Kalau dia dibilang suaramu bagus, dia jawabnya as usual, ya memang. Lah aku latihan 6 jam sehari, ya bisa begitu. Lah yang lain nggak latihan, pengen bisa bagus, ya nggak bisa lah. Lah aslinya dia bukan suaranya bagus. Tahu kan Agnes Monica waktu dia masih kecil, tahu kan suaranya kayak gimana? Cempreng-cempreng lucu waktu dia masih kecil pertama kali nyanyi. Tapi maminya tahu ini anak hiper, ini anak punya energi ekstra. Dilatih ke dansa, dilatih ke joget, dilatih ke olah vokal, dilatih ke performance, dilatih ke nyanyi, dihabisin semua energinya ke arah perform. Lihat hasilnya sekarang. Mau joget semotah apa? Suaranya stabil. Yolo, aku jalan 100 meter aja suaraku udah gak karu-karuan. Dia bisa goyang, masih bisa gitu. Aku mah udah udah nggak bisa. Beda, situ terlatih, sini kagak. Makanya kalau kita pengen punya body bagus, ayo dilatih. Nggak ada yang nggak bisa. Semua orang bisa. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Waduh, 1 jam 15 menit.
Yuk, ada pertanyaan nggak? Wah, ada Pak Dwiarko. Lama kita tidak berjumpa. Ada pertanyaan nggak? Dok, Amelia, sedikit ya, nyambung yang tadi dok. ya, Ya yang tadi kalau di waktu kecil kan seperti yang tadi dokter sampaikan ya, itu sudah kebentuk kalau dia gembrot gitu, sudah on semua. Nah, yes. gimana dok Mau cara ketik olahraga, mau nggak mau, nggak ada cara lain. ya. Mau nggak mau ubah patternnya, ubah polanya, mau nggak mau, nggak ada cara lain. Jadi kalau kita udah terlanjur kecilnya terbentuk dengan pola yang nggak sehat, ya dewasanya nggak bisa senyaman orang-orang pada umumnya. Karena artinya dia akan punya effort lebih untuk bikin sehat badannya. Makanya kalau anaknya dari awal kurus, ke belakangnya dia lebih nggak penyakit nanti di belakangnya. Tapi kalau di awalnya dia udah gemuk, nanti di belakangnya umur 30, 40, 50, 60-nya itu lebih cepat dia punya penyakit. Mau nggak mau, mereka yang masa kanak-kanaknya pernah gendut, wajib punya olahraga. Karena selama dia olahraga, selama dia ngelatih badannya, seluruh DNA negatifnya akan ter-off-kan secara alamiah dari olahraganya dia. Tapi begitu dia stop olahraga lagi, ya dia akan terbalik on lagi. Masih ingat nggak kita punya salah satu olahragawan yang naik daun dan kemudian mati di badan-badannya bagus? Siapa Majid? Adi Mas Said. Adi Mas Said. Nah itu ya. tuh. Ya. Lagi kece kan badannya? Lagi sehat-sehatnya kan? Lagi bagus-bagusnya kan? Tapi Ya. kan dia nggak punya pola itu dari kecil kan? Dia punya healthy life-nya tuh belakangan pada saat dia mulai nyadar, iya ya, aku udah umur ya, aku mesti jaga kesehatan ya. Baru dia mulai berubah tuh. Tapi sistemnya kan nggak rubah. Makanya pada saat kamu hanya olahraga dan nggak mau cek kamu tuh udah rusaknya apa dan koreksi di situ, hasilnya nggak akan bagus. Karena sehatmu baru dari umur kamu berubah sehat ke belakang. Sementara dari awal kamu hidup, kamu bikin penyakitnya udah numpuk deposito berapa? Paham ya? Ya, paham. Nah, sekarang pada saat kita udah mulai, ya, aku pengen sehat nih, aku udah umur kepala 3. Ya ayo, dari sekarang. Yuk cek dasarmu kayak gimana. Kamu udah mulai ngebentuk kerusakan otot belum? Insulin resisten sudah mulai muncul belum? Kerusakan mitokondria dan kerusakan hormon dasar tiroid udah mulai ada belum? Terus gangguan hormon dasar sudah mulai muncul nggak? Karena kalau kamu perutnya masih rata, nggak buncit, bukan visceral fat yang tinggi, saya nggak terlalu berpikir banyak di area hormon. Tapi kalau kamu punya perut buncit dan visceral fatmu udah masuk di angka 10, mau nggak mau saya mesti cek hormon. Karena visceral fat di atas 10, kamu udah masuk ke metabolic syndrome loh. Penyakit terdekatmu adalah hipertensi, kolesterol tinggi, dan gula. Bagaimana bila, ayo, dicek yuk, di-stop yuk, dicegah yuk, di-reverse yuk, rubah dulu dari polanya, benerin juga fisiknya, dan bener-bener brutally honest what your body wants. Karena ada yang turun berpuluhan kilo, aku pernah baca di satu buku, turun banyak banget karena bodinya required sex. Dan dia bener-bener everyday having sex 2-4 kali. Dan buat badannya, dia bisa turun 20 kilo lebih dalam waktu, kalau nggak salah sekitar 6 bulanan kalau nggak salah. That's good. Seks juga termasuk olahraga loh. Dan bagaimana bila memang that is what your body wants? Jelas ya? Makasih dok. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi nggak? Diana. Dok, mau nanya ini satu. Body process itu bisa buat orang lain atau memang buat diri kita sendiri aja, dok? Body process yang buat terapi ke pasien ada sedikit, nggak terlalu banyak. Hampir sebagian body process yang ada di akses itu untuk perkembangan diri sendiri. Jadi upgrading sendiri
perkembangan diri sendiri. Dan kalau yang untuk terapi pasien itu kalau di kelasku adalah kelas T. Itu list body process yang kamu bisa pakai untuk pasien-pasien sakit misalnya. Trauma sakit apa tuh di list seri T itu body processnya itu yang selalu kita pakai. Tapi dari seri upgrading A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. LMN itu LM itu cancer and autoimmune, dan kemudian N itu udah mulai lagi balik ke perkembangan diri, P balik lagi ke perkembangan diri, S ke receiving, T ke all penyakit. Jadi nggak semua body process itu bisa dipakai untuk ke pasien rata-rata. Karena contohnya kayak body process untuk kembaliin blueprintmu yang kita dapat di kelas Foundation MTVSS. Nggak semua orang mau berubah jadi the best version of you. Ada banyak orang yang memilih jadi the worst version of you. The best version of you is muscle, lean, handsome, atau beautiful, lean, sexy. So what is your body choose now? Not sexy? Merot-merot dikit? Merot-merot banyak? Lipat-lipat dikit? Lipat-lipat banyak? Lempar apa lontong? Thank you, Dok. Ya. Ada Cika. Cika udah sehat? Sehat dokter, thank you. Udah bisa jalan normal? Masih kadang kerasa ada sakitnya dok. Masih pakai tongkat nggak? Kalau tongkat sih aku usahain nggak pakai. Latihan bertahap ya, jangan didiemin ya, latihan bertahap ya. Ya dok, aku masih latihan otot dasarnya. Oke, good. Ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Jasmine Holistic siapa ya? Aku jarang lihat. Nasib jomblo Poppy gimana ya? Ini pertanyaannya Poppy dari kemarin. Nasib aku gimana dong? Emang bodimu mintanya seks? Emang bodimu mintanya kopulasi? Terus Atau PSDR-mu pengen seks? nggak bisa komen ya Allah. Nggak semua loh. Nggak semua body mau segitu banyak. Nggak semua body mau segitu banyak. Ada body yang mintanya kopulasi, ada body yang mintanya disentuh, ada body yang mintanya kebersamaan, ada body yang mintanya ngobrol, ada body yang mintanya beautiful moment together. So, what your body requires. Ya, karena seks itu bukan artinya hanya kopulasi doang. Seks itu bukan kopulasi doang. Karena masas juga seks, disentuh juga seks, dipeluk juga seks, ngobrol santai dan lepas bisa dari diri sendiri itu juga seks. Beautifully be you dan beautifully happy you with your body is sex. Jadi kalau kamu bisa pakai baju yang cakep buat dirimu karena because you like it, seksi buat dirimu, happy buat dirimu, dan waktu kamu pakai baju itu kamu nge-akses memori masa kanak-kanak di mana kamu ngerasa as a princess dengan baju itu, it means kamu dapat orgasmicnya bodies dengan baju, that's also sex. Be happy with your body. So, seks itu artinya luar biasa banyak. Salah satu yang orang tahu cuman kopulasi, tapi akses nggak bahas tentang kopulasi. Akses bahas 99% area luas yang kita jarang jelajahi. Welcome Jasmine dari Medan. Saya ada kelas di Medan nanti bulan ini. Nanti ketemu saya di Zoom, di online. Ada satu pengajar lagi di Medan yang offline, jadi bisa langsung ketemu dengan kamu. Nanti ketemu saya by Zoom di kamera, tapi kita bisa ngobrol dan sepanjang kelas kita akan fasilitasi berdua bersama-sama. It's a beautiful class tentang body, di mana kita mau riset untuk semua tentang finite, di reset, dan kita mau berubah menjadi infinite. Jadi pada saat kita bersedia untuk menjadi diri sendiri,
tumbuh kembang sesuai dengan citra ilahi yang direncanakan, kamu bisa berubah menjadi apapun yang kamu mau. Pertanyaannya mau dipilih atau kamu nggak mau dipilih, oke? Kalau kamu ngerasa bingung atau apa, bisa buka di penjelasan kita yang dalam bahasa Indonesia, hidupceria.com atau YouTube Hidup Spasi Ceriaku. Nanti kamu bisa nonton atau kamu bisa klik join ke grup Telegram My Awareness Journey. Terus apapun yang kamu ragu atau apapun yang kamu bingung ataupun yang kamu nggak paham, kamu bisa langsung tanya ke saya atau Henry di situ nanti. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Someone masih nguplek sama entitas. Lucu. Dok, mau nanya, Ya, dok, yang body process yang MDDM dengan contohnya correcting vision gitu, berarti kan tidak akan membuat minus bisa hilang, dok ya? hanya itu? No. Nggak kan waktu belajar correcting vision kan seperti itu. Jadi yang tadi jawabannya dokter kan nggak mungkin bisa koreksi fisik sampai segitu-gitunya. Bisa kalau kamu betul-betul brutally honest with your body. Brutally honest with your body artinya, pada saat kamu berlatih dengan correcting vision dan MDDM, kamu ask nggak bodinya, what my body requires? Untuk healing mata, untuk koreksi mataku, what my body really requires? Karena kadang-kadang yang betul-betul diperlukan adalah buang HP-mu jauh-jauh dan kamu nggak mau buang HP-mu jauh-jauh. Iya, 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 iya. Badanmu benar-benar minta, aku nggak mau lihat jarak dekat, aku pengen lihat jarak jauh. Tapi kamu nggak mau ikutin karena aku kerja, karena aku gini, karena aku gitu. Minds. So, bagaimana bila kamu benar-benar bersedia untuk brutally honest with your body, what your body require? Karena body process itu akan ngebuang seluruh pola dan limitasi yang menciptakan kerusakan pada mata. Dan correcting visions itu nggak cuma tentang mata, tapi termasuk sights. Sights artinya area perceiving pun ada di area sights. Jadi penglihatan itu bagian dari sights, itu bagian dari perceiving di mana kamu dengan organ, dan the rest sisanya adalah glare yang kamu nggak pakai organ. Sebagian dari perceiving itu termasuk di dalam correcting vision. Iya. Ya, Karena jadi jangan heran. Ya. Belajarnya itu kan waktu pertama kali ini ikut body process seperti itu kan ngajarnya diajarnya kan seperti itu, dok. Kita kan misalkan yang dari medis kan ya misalkan jangan nonton HP dekat-dekat, itu kan ada radiasinya dan lain. Apakah itu dia secara nangkepnya emang bisa gitu kita correcting vision terus nonton HP terus kayak gitu-gitu, nonton jarak jauh emang radiasinya nggak ngaruh? Menurut ya pemikiran kita kan biasanya ngaruh, dok. Waktu itu kan diajarnya sih seperti itu, nggak apa-apa tuh nonton aja terus, yang penting mana body suka. Nah itu tadi No. dok yang aku lebih baik bilang brutally honest what your body requires. Karena pada saat kamu betul-betul lakuin body process itu, badanmu akan ngasih tahu ke dirimu sendiri dan apakah kamu mau dengerin bodimu. Karena bodimu bisa nolak, gak kepengen baca jarak deket, gak pengen main handphone, gak kepengen main HP. Tapi pikiranmu gimana nanti responsnya? Kamu tetap paksain dia abuse ke matamu atau kamu upayakan untuk atur jadwalmu untuk lebih ringan bermain jarak dekatnya. Dan betul-betul cek, selain ini aku butuhnya apa? Untuk healing yang sudah terlanjur rusak, bodiku perlu substansi apa? Perlu bahan apa untuk mataku? Betul-betul cek, honestly cek. Ya? Oke, dok. Sip. Apapun bisa sih, apapun bisa. Karena akses kerja di jalur energetiknya. Tapi seringkali ke bloknya, karena kita nggak mau tahu urusan fisiknya, kita berharap, hope and dreams, dari energetik ini benar-benar bisa ngerubah fisik gitu loh. Jadi, masuk di awal di kesadaran, tapi terus nyangkut di ilusi-ilusi pikiran. Ini lumrah sih, sering banget kita masuk dalam area sana.
Kita berpikir ini tools serbaguna yang bisa benar-benar serbaguna dan tools mahadewa buat segala-galanya. Makanya aku bilang dengan jelas, sarkastik aku bilang, kalau kamu benar-benar mau berpikir bahwa tools ini serbaguna dan mahadewa, itu bawa ketek sama daki coba clearing deh. Bisa nggak tuh bawa ketekmu sama dakimu terkeliring oleh right, wrong, good, bad, pot, pok, online, short, boss, and beyond, atau lu butuh mandi. Di situ kita akan jelas ngebedain mana sih yang bisa lewat jalur energi dan mana yang udah bukan kewenangannya area energi. Paham ya? Karena dengan clearing energetically, kamu akan dapat pemahaman, oh aku perlu ini, aku perlu ini, aku perlu ini. Nah, pada saat kamu aware, kamu perlu sesuatu untuk fisikmu, itu didengar nggak? Karena sering kali yang terjadi pada saat, ini aku ngamatin nih ya teman-teman di sekitarku yang, yuk slimming challenge, dah tiap hari, I don't want slimming, I don't want slimming, I don't want slimming, I don't want slimming. Terus beli bala-bala. Tuh kan dok, aku tuh nggak bisa makan gitu ya. 5 menit kemudian, bisa ya 1, coba 2 ya, mungkin 2 udah nggak mempan. 2, tak diemin aja, habis 6 loh. Diet macam apa itu? Kenapa sengaja dirusak dan dihancurkan dan di-challenge? Ngerti nggak? Dia udah clearing kan? Seluruh nafsu makan yang bukan milikku, aku kembalikan ke pemiliknya dengan tambahan kesadaran. Sudah clearing kan? Sudah nyadar kan? Tapi dia sengaja beli bala-bala. Tuh kan, aku nggak lapar loh. Ada ding dikit, punyaku bukan ya? Coba ngicip. Lama-lama dia habisin juga tuh bala-balanya dia. Ngerti nggak sih? Ada niat untuk serius diet, ada niat untuk serius ngehancurin semua upaya untuk diet. Nyadar nggak niat yang mana yang sedang dipakai? Karena berkali-kali aku amatin, niat menghancurin seluruh upaya untuk diet lebih powerful dibandingkan niat untuk diet. So, apa hidden agendanya di sini? Apa hidden agendanya dengan bikin badanmu jelek, siap dengan penyakitan? Ini mau nyiapin hidden agenda apa? Nyadar nggak ada sesuatu di belakangnya? Jelas ya? Thank you, Dok. Ya, sama-sama. Memang kalau kita bersedia ngamatin orang dan kita bersedia lihat, nggak pernah komen, lihat aja. Oh, gitu ya kelakuannya. Lucu sih kelakuannya. Semangat diet, tapi di belakang duren. Nggak tanggung-tanggung loh. 6 loh. Banyak loh, sekarung belinya. Ya kan, Bu? Ibunya ada soalnya. Baru Atau pengen nanti, tanya siapa sih? ya, nanti niat mau diet nih. Niat mau diet nih. Tiap kali makan siang beli jajan, cookies, kue, roti, terus makanan cemil-cemilan yang segala macam yang manis-manis dan berkalori tinggi. Tapi itu niatnya diet loh. Pertanyaannya, itu niat apa sih? Karena kita yang berada di lapangan jadi praktisi yang benar-benar ngedietin orang dan paham tentang energetik, kita ngerti kan mana yang works dan mana yang nggak works. Kok dengan sengaja menghancurkan teknik yang works jadi nggak works? Ini teh maksudnya apa? Karena ngilangin rasa lapar itu bisa dengan 2 cara. Nama praktis, minum obat. Langsung otakmu diblok, nafsu makanmu hilang. Kamu pengen aware, kamu latih. Tiap kali kamu lapar, cek, ini tuh lapar siapa sih? Dan kebanyakan 90% kamu bukan lapar. Selalu laparnya punya orang lain. Lapar kamu pasti di jam-jam yang badanmu mau dan pasti terbiasa di jam-jam itu. Dan selama kamu latihan, nafsu makanmu tuh totally hilang. Kamu kenyang dengan alamiah. Lucunya nih, D1 sukses, D2 sukses, D3 sukses, D4 sukses. Rata-rata D7 mulai nanya, kok bisa ya aku nggak makan ya? So, apa hidden agendanya di belakang ini? Kok bisa ya berat badanku turun dan aku nggak nyemil ya?
So, apa hidden agendanya di belakang ini? Tiap kali kamu melangkah 1 langkah lebih maju, kamu menciptakan 10 langkah mundur balik ke awal. So, what is this? Apa yang lagi kamu ciptain di sini? Udah tahu yang namanya olahraga itu sakit di awal. Kenapa belaga bisa ngangkat? Aku pernah ngalamin juga dikerjain sama PT. Begitu namanya awal latihan. Kuat, kuat, kuat. Besoknya hancur sakitnya luar biasa 10 hari. Mana aku ngerti waktu di awal-awal. Langsung aku menciptakan invalidasi. Gak usah nge-gym lagi, ini menyakiti badan. Langsung stop 6 bulan. Nge-gym sekali nyetop 6 bulan. Gym kedua aku udah mulai tahu. Nggak, aku nggak mau pakai PT-PTan. Aku mau sebisaku aja. Jadi ya push up sebisaku, ngangkat sebisaku. Kata yang lain, itu mah bukan nge-gym, itulah main. Nggak apa-apa. Yang penting badanku naik pelan-pelan dan besok aku nggak tersiksa. Nanti begitu 1 minggu udah mulai mainan dengan barbel, baru mulai masuk rep yang pertama. Jadi badannya betul-betul nggak sampai kesakitan yang hebat dan dapat DOMS yang parah. Benar-benar kita bisa ngatur. Dan bagaimana bila kamu tuh punya kemampuan untuk pimpin, tapi kamu tuh nggak pernah mau pimpin karena kamu selalu berpikir, I cannot. The old minds. I cannot. Setiap kali kamu berpikir, I cannot, sadari, you are old. So change. Kalau mau muda, mau young, I can. Selalu aku bisa. Kalau kamu nggak tahu gimana caranya, bukan I cannot, tapi gimana caranya. Karena itu cara berpikirnya anak muda. I can do it. That is how young people think. Old people selalu I cannot. So, I rubah dari sekarang pola pikirnya. Badan sehat itu can, bukan cannot. Yang makan kamu, tangan-tanganmu, kamu nggak pernah disuapin sama orang, kamu nggak pernah dirampok, dijejelin makanan, kamu nggak pernah dijejelin junk food, kamu nggak pernah dipaksa makan junk food. Kamu beli sendiri, kamu buka dompet bayar sendiri, kamu gojek GoPay sendiri, kamu makan-makan sendiri, di meja makanmu sendiri, pakai sendokmu sendiri, pakai tanganmu sendiri. So it means you lead that way. Bagaimana bila sekarang, yuk belajar balance what your body wants. Bukan artinya 100% strict. Enggak. Body masih mau junk food. Body masih mau makanan sehat. So, kapan kamu punya ngatur junk food dengan makanan sehat? Bisa balance enggak? Bisa benar-benar what your body requires enggak? Karena kadang-kadang day 1 salad, day 2 salad, day 3 vegan, day 4 enggak, burger. Udah gitu nyobain beli satu yang gede, enggak habis. Maunya cuma 2 cokot. Habis itu, aduh, eman. Telan sampai habis. Habis itu sakit perut. So, what is your body required? Karena pada saat kamu betul-betul tahu, oh, aku mau yang kecil. Atau aku minta separoh. Aku pengen gigit aja 1/4. You betul-betul tahu what your body requires. So, apakah bersedia untuk benar-benar brutally honest with your body? Ayo mulai dari sekarang. Ada bars, ada body process, ada clearing. So, what is your body required? Dan semua pola looping, semua pola pikir yang selalu bilang, aku nggak bisa, aku takut, aku nggak mampu, dan segala tetek bengek pola pikiran itu, ayo diatasi dengan toolsnya. Tools akses itu powerful untuk pikiran, perasaan, dan emosional. Very powerful, karena memang peruntukannya untuk itu. Jadi begitu kita terjebak dengan pola pikir, pola kebiasaan, pola looping, pola reaktif, tools itu kepake luar biasa dahsyatnya. Dan tools ini akan bisa ngerubah pola kebiasaan. Fisiknya, kamu sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan sama fisikmu. Bukan artinya tools bisa ngerubah fisikmu, nggak bisa lah. Kayak bodyku. Aku dari dulu tuh kalau nge-gym ototnya jadinya lama. Jadi aku clearing, apa yang bikin aku ototnya nggak mau berubah? Apa yang bikin aku badannya nggak mau berubah? Apa yang selalu aku ciptakan untuk bikin badanku nggak mau berotot? Ternyata, aku tuh ciptain males biar badanku nggak mau berotot. Tak pikir-pikir, iya sih.
Tiap kali olahraga, alasannya 1000. Capek lah, males lah, nanti nggak mau ngangkat-ngangkat berat lah, nanti tanganku gemeteran, nyuntik-nyuntik muka aku dikomplain orang. Pokoknya alasannya ada aja. Jadi emang waktu zaman itu, walaupun pakai PT, bodiku nggak pernah jadi karena selalu ada 101 alasan untuk nggak pernah capai titik berat yang aku mau. Ngerti nggak? Kan kalau yang namanya PT tahu kan, kamu tuh resistennya sampai di berapa gitu. Kalau kamu sanggup di 10 kilo, pasti dia challenge 15 nih masih kuat nggak? Kalau aku nggak mau, begitu aku nyadar, wah ini bakal dom sih kena. Dan kalau aku kena di area tangan, aku pasti bilang, nggak mau. Tugasku nyuntik, tanganku harus stabil. Aku nggak mau tanganku gemeteran, aku nggak mau sampai aku nyuntik terganggu. Ya otomatis dada ke atas nggak pernah jadilah. Ngerti ya? So bukan clearing yang bentuk ototku, tapi dengan clearing aku jadi tahu, oh inventionku tuh alasan toh ternyata. Baru aku nyadar. Baru sekarang begitu latihan, siksa aja secapek-capeknya, aku siap gitu. Buktinya walaupun tanganku sakit, ternyata aku nyuntik hidung masih bisa kok. Nggak sampai kayak tremor, gitu, enggak. Gemetar sedikit, tapi masih oke, masih bisa. Dan itu cuma ketakutan doang, karena memang alasannya aku nggak mau disuruh ngangkat berat, gitu alasannya. So, bagaimana bila kita menyadari bahwa clearing itu nggak pernah beli sendirian? Tapi dengan clearing, kamu tuh tahu apa sih inventionmu untuk menggagalkan seluruh rencanamu untuk berubah. Jangan-jangan, aku mau create uang, aku mau bikin uang. Wah, semangat. Semua yang mengganggu uang dalam kehidupanku, aku cabut, batalin, dan hancurkan semuanya. Terus habis itu kamu masih create lagi, males. Bobo, ada pesanan, nanti, aku masih ngantuk, gitu. Terus kamu nggak nyadar bahwa that is your invention untuk mencegah uang datang. Karena clearing akan bikin kamu sadar, apa sih yang selama ini kamu ciptakan biar semuanya terhambat dan keblok. Itu tujuan clearing. Begitu kamu nyadar, mau dirubah nggak? Atau mau dipertahankan ini itu? Rasa malesmu, rasa procrastinatingmu, tunda, nanti, mau diterusin atau mau dirubah? Clearing akan membawamu capai ke titik itu. Kamu akan nyadar, oh, aku tuh ngehalingin rezeki dengan cara seperti ini nih. Kayak dulu. Dulu aku bingung. Kenapa ya? Yang selalu masuk ke ruanganku itu orang yang sulit sekali aku cacatin. Ngerti nggak? Kerjaanku kan bikin cantik orang ya. Jadi kalau lu datang-datang udah kinclong, udah kencang, udah mulus kayak porselen, terus gue mesti ngapain? Mau dibotok, apalagi yang kerut kagak ada. Mau dikinclongin, apalagi yang udah kinclong semuanya. Mau dibuang fleknya, buang flek satu juga kagak ada. Terus aku bingung kan ya. Kenapa ya pasienku yang datang tuh yang cantik-cantik semua? Kenapa bukan yang jelek-jelek ya? Aku clearing tentang keuangan. Kenapa sih pasiennya munculnya begini-begini terus? Begitu sampai titik tertentu, tahu aku nyadar. Oh iya ya, aku tuh benci sama entiti yang nggak berbentuk dan jelek. Jadi aku secara alamiah selalu usir semua entitas yang jelek keluar di depan pintu dan jangan pernah deketin aku. Dan kalian kan body with entities. Kalian manusia kan entities with bodies. So, artinya semua yang badannya kurang kinclong, kurang kencang, kurang ini yang which is mata pencaharianku, gak ada yang bisa masuk tempatku. Karena secara alamiah aku reject energinya. So, bagaimana bila dengan clearing kamu akan sadar apa sih limitasi yang kamu ciptain? Kamu mau create invalidasinya di mana? Dan begitu kamu nyadar, kamu mau beberes nggak di area situ? Karena begitu aku bersedia beberes, begitu aku bersedia buka limitasinya, ya wis, sekarang seluruhnya boleh masuk dan seluruhnya boleh berinteraksi. Aku nggak mikir yang jelek dan yang nggak bagus. Awal-awalnya, nggak enak. Aku harus berhadapan dengan yang nggak enak semuanya yang biasanya aku nggak mau lihat. Dan sekarang diterima semuanya, baik buruk jelek dan semuanya diterima. Pasien-pasien yang lainnya mulai muncul berikutnya. So, bagaimana bila this clearing, this body process, dan semua latihan ini, itu tuh bakal nunjukin ke kamu, ini loh yang kamu ciptain buat ngeblok dirimu sendiri. Ini loh yang kamu selama ini bikin buat ngehalangin dirimu maju. Dan pada saat kamu tahu, mau dirubah nggak? Atau cuman, nggak suka sama yang cantik, atau nggak suka sama yang jelek, ya oke, terus dibiarin aja. Terserah, it's a choice.
Jelas ya? So, apapun yang muncul dalam kehidupanmu, problem di relasi, problem di keuangan, problem di body, ayo dibuka. Semua yang kekunci limitasi dalam dirimu dan tubuhmu, ayo dibuka. Dan pada saat nanti terbuka, kamu mau pilih apa? Kamu pengen kaya? Kamu pengen sukses? Kamu pengen wealthy? Atau kamu pengen apa? Karena rata-rata sekarang, selalu modenya adalah spending money. Kamu nggak pernah punya harapan untuk nabung. Tiap kali kamu punya uang, selalu yang terpikir, aduh bayar ini, bayar ini, bayar ini. Nggak pernah gimana caranya nambah lagi. Itu pola loh. Itu artinya kamu benci dengan uang, dan kamu selalu menciptakan bagaimana caranya uang keluar. Bukan bagaimana caranya uang masuk. Kalau kamu sayang sama uang, kalau kamu cinta sama uang, kamu akan mikir gimana caranya nambah. Tapi kalau kamu benci dengan uang, kamu akan selalu berpikir gimana caranya spending more money. So please cek diri sendiri. Limitasi apa yang kamu taruh di situ? Kenapa kok fungsimu spending? Kenapa kok fungsimu bukan saving? Kenapa kok fungsimu destroy? Kenapa fungsimu bukan creating? Kenapa fungsimu spending bukan generating? Ayo digali. Body process A, B, C, D akan sangat bantu kamu aware tentang ilusi-delusi dan seluruh problem yang ada dalam kehidupan sehari-hari. D di ilusi-delusi, C di storage, B di body, dan A di reset. So, bagaimana bila selama ini kamu nggak pernah bersama dengan body? Kamu selalu create berlawanan dengan body. Body maunya ini, kamu pilih yang enggak itu. Body maunya happy, kamu pilih yang enggak happy. Dan kamu selalu bertarung dengan body. Tiap kali body kasih awareness, kamu selalu reject, deny. Body ngasih signal. Bumi ngasih signal. Terus kamu, pusing, Panadol ada enggak? Kamu nggak pernah berpikir, ini tuh apa ya? Kenapa bodymu kayak gini? Siapa di antara kalian yang selama 3, 4-5 hari kebelakangan ini badannya dungdeng nggak jelas? Nyadar nggak kalau ada gempa di Cianjur? Nyadar nggak kalau bumi kasih signal, strong signal, dan kita ngerasanya kayak gempa-gempa mini setiap hari? Nyadar nggak kalau bodymu kasih informasi? Atau kamu langsung judge, aduh, aku nggak enak badan, kayaknya aku butuh Panadol deh. Seberapa dari kita yang abusive ke body? Nggak mau denger, always reject, always react. Ayo stop. Bagaimana bila dengan sedikit aware aja, oh signal, semuanya langsung mendadak berubah jadi baik-baik saja. Bagaimana bila dengan sedikit awareness, kamu bisa tahu di mana adanya uang, siapa yang prospek, kemana aku bisa ketemu orang yang bisa menghasilkan uang, dan siapa orang-orang yang bisa creating money buat aku. Karena itu juga awareness yang sama dengan menyadari signal dari bumi, the same awareness. Ayo berubah, ayo nyatu sama diri sendiri, ayo damai sama body diri sendiri, dan ayo belajar dengerin your beautiful body. Bodymu tuh keren, bodymu tuh kece. Supirnya enggak. Ayo belajar nyupir. Ayo belajar tahu spekmu. Spekmu tuh canggih. Automaticmu tuh jalan semua. Perceiving, receiving, knowing, and being itu terjadi 24 jam. Supirnya ngerti nggak? Karena kalau supirnya nggak ngerti, receiving bisa rasanya so painful. Karena kamu mati-matian reject. Perceiving bisa rasanya kayak orang gila. Karena di kepalamu penuh dengan suara-suara dan penuh dengan keramaian yang kamu nggak tahu sumbernya dari mana. Dan tiap kali kamu kumpul orang, kamu rasanya kayak jadi spons yang ngambilin sampahnya orang kemana-mana. That is perceiving. Ngerti pakainya enggak? That is a beautifully ability. Kalau kamu ngerti cara pakainya, kamu bisa damai sama bodymu. Badanmu enak banget. Dan badanmu akan kelihatan happy banget. Mau kumpul di lumpur, mau kumpul di orang happy, mau dikumpul di orang-orang toxic, badanmu always happy. Karena kamu tahu gimana cara nyetirnya.
Kalau kamu nggak ngerti gimana cara nyetirnya, kamu kumpul sama yang toksik, langsung mukamu tua, elek, lesu, kucel, pulang, aduh aku lemes, aku capek, aku kumpul sama orang toksik, aku lemah. Supirnya blow on berarti. Mobilnya canggih, tapi supirnya blow on. Ayo berubah. Ya, sebagian besar dari kita punya kemampuan itu. Mau nggak disadari? Mau nggak disadari? Ayo pilih bodimu. Ayo pilih versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu bisa. Kamu bisa tua tetap cakep. Kamu bisa tua kaya raya. Kamu bisa tua tetap sehat. Kamu bisa tua tetap seksi. Mau dipilih nggak? Kalau mau dipilih, satu langkah yang kamu bisa kerjakan besok nih apa? Mau push up? Mau sit up? Mau start olahraga? Atau start challenge? Ayo, daily routine challenge. Ada aplikasi banyak yang free. Freeletics di rumah atau calisthenics di rumah. Yuk, challenge 30 hari. As a simple basic training. Yuk, challenge. Yuk, lakuin apa yang bodimu suka. Oke? Ada pertanyaan nggak? Waktunya udah habis. Wih, 2 jam. Dok, Ya, tanya satu boleh ya dok ya? boleh. Ya dok, tadi kan masalah yang relasi dengan uang ya dokter, yang tentang kita spending gitu, kok nggak ada Ya. keinginan saving. Kalau mau tanya, kalau kita sedekah, misalnya kita dapat, tapi kita kepingin nyenengin orang tua atau apa, itu Oke. part of spending atau saving? Part of spending. Part of spending juga ya dok ya? Yes, investasi is part of spending. Tapi kamu tahu targetmu ke arah mana. Jadi kita nggak hitung investasi sebagai part of buang-buang uang, tapi kita hitung sebagai pengeluaran untuk menerima lebih banyak dari yang berikutnya. Oh, Itu I see, begitu ya dok? investment. Tapi tetap spending, tapi kita masuk dalam itu spending investment. So dalam kehidupanmu sehari-hari, berapa yang kamu tempatkan sebagai spending total dan spending investment dan saving? Masih Oh, balance I see. nggak? Oke dokter, jadi itu Oke? masuknya ke spending tapi karena itu investment ya dok ya tapi ya, Yes. karena ada yang dikembalikan returnnya pengen lebih gede untuk itu. Ya, Oke, yes, thank you. Oh dok, pola returnnya pengen lebih gede, bisa tolong diganti dengan iya, menciptakan jalan yang lebih create di masa depan. oh ya dok. Oke? Jadi kita nggak minta bahwa aku kasih kamu 1.000, nanti kamu harus balikin 10.000 ya, Iya, gitu. transactional realities masuknya dok. Transactional reality. So, kita betul-betul spending ke energi yang light for me, karena Yes. belum tentu sedekah bisa light buat dirimu. Iya betul, iya dok. Ya? Betul. Kalau kamu betul-betul Kemudian aware, maaf dok, iya, kalau kamu yang betul-betul tadi satu aware, lagi. kamu nggak akan pernah nemuin sedekah itu light. Kenapa dok? Kalau kamu betul-betul aware, kamu nggak akan pernah nemuin sedekah itu light. Oh, Yes, kamu akan nemuin bahwa sedekah itu heavy. Tapi kamu akan lihat bahwa facilitations bisa very light. Paham nggak oke, bedanya? jadi Ya, sedekah cuma kasih uang, kamu nggak peduli dia mau pakainya buat apa. Tapi Iya. kalau facilitation, kamu jamin sekolahnya dia. Itu totally Oh. berbeda. Ya, kalau kamu betul-betul pengen sedekah yang sehat, kamu pengen betul-betul sedekah yang create, ayo kumpulin orang, misalnya berlima untuk tanggung satu sekolah anak. Jadi selama SD-nya kalian berlima yang tanggung, atau kalian bersepuluh yang tanggung. Dan betul-betul support untuk sekolahnya, bukan hanya sekedar kasih uang dan hilang. Oh, I see dokter. Ya, and let's see apakah itu light buat universe-mu. Thank you dok, itu mencerahkan sekali sih. Ya, sama-sama. Ya. Terus dok, satu lagi, ini misalnya di body kita terasa nih, misalnya body kita dari pagi udah minta olahraga, tetapi ada suatu hal tak terduga, misalnya ada orang meninggal, kita harus jenguk apa, jadi nggak sempat berolahraga. Di malam hari ketika pulang kita sudah lelah, tapi si body ini masih kepingin dok, itu kita harus nurutin atau nurutin Mana sih? yang light buat kamu? Oke. Mana yang light? Karena biasanya kalau badan udah required olahraga, kalau nggak dijalanin nggak enak di belakangnya. Iya. Biasanya. Tapi kadang-kadang kita juga nggak bisa menghindari bahwa invention kita bakal rame. Ada inilah, itulah. Pertanyaannya adalah,
Kamu lagi di fasilitasi manajemen bukan nih? Kamu lagi di fasilitasi manajemen waktu bukan nih? Oh ya. Jelas ya? Oh Kalau ya. kalau kamu nyadar, aku lagi di fasilitasi apa ya? Kok mendadak aku mau ini dan semuanya riweuh mendadak. Terus kamu nyadar, loh, aku di fasilitasi manajemen waktu nih sama alam. Terus kamu mau bersedia nata nggak waktumu? Oh ya. Karena kalau kamu jadikan itu sebagai alasan buat nggak olahraga, atau nggak ini, atau nggak lakukan Tunda itu, lagi. iya, kamu akan dapat problemnya nanti di belakang. Jelas ya? Oh, iya ya, fasilitasi manajemen Oke? waktu. Oke. Yes. Oke, Karena thank you alam so akan much, selalu dokter. alam akan selalu benar-benar be kind buat kamu dan memfasilitasi kamu di area yang kamu nggak pernah mau lihat biasanya. Dan seringkali waktu itu benar-benar sebuah fasilitasi yang unik. Karena ujuk-ujuk di saat kamu mau ngerencanain sesuatu, banyak hal bisa muncul secara bersamaan sehingga kamu gagal semuanya. Ya. Ya. Artinya alam sedang memfasilitasi kamu manajemen waktu. Mau nggak belajar untuk manage? Oh, iya. Mau nggak belajar untuk say yes and say no? Itu makanya ada clear-nya kan juga kayak time is running out buat kita rasanya itu ya, Dok ya. Yes. Karena pada saat kamu bersedia untuk be kind, benar-benar say yes untuk yes and no untuk no, nggak semua dari semua yang datang tiba-tiba itu ternyata bisa dikerjain hari itu dan ada yang bisa digeser besoknya. Dan itu akan lebih baik buat dirimu. Iya sih, Dok. Memang kayaknya datang hari itu tapi memang nggak selalu harus dikerjakan semuanya juga hari itu, betul. Yes. Just be aware. Oke, dokter. Thank you so much ya, Dok ya. Sama. Beres? Dan sip. Ayo tidur, doa malam, bukakan jalanku, dan ajarin aku untuk menciptakan satu langkah kecil buat diriku. Ya, besok pilih satu langkah apa yang mau kamu pilih buat kesehatanmu sendiri dan bodimu di masa depan. Just one step every day. Nggak usah lebih banyak-banyak. Dan let's see kita menciptakan apa di setahun atau 2 tahun yang akan datang. Oke? Saya mohon pamit, saya Dr. Taufik Budiwartono, sertifikat dari Access Consciousness. Kita ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Kelas terdekat adalah kelas di Medan dan Jakarta, kelas Body Process A2 tentang riset, bagaimana kita riset masa lalu kita, riset unconscious, dan memilih untuk jadi conscious. Oke? Sampai jumpa di kelas dan sampai jumpa di free class yang akan datang. Dah. Terima kasih, Dok. Sama-sama.